Oke, selamat malam sobat-sobat budaya semua. Jadi spiritualitas Borobudur ini menarik ya, menarik sekali untuk terus dilakukan kajian-kajian. Apalagi ada beberapa pendapat yang mengarah pada kemungkinan apakah Borobudur dibangun pengaruh kejawaan atau budaya dari Mataram kuno. Nah, ini juga Mataram kuno ini juga kebudayaannya perlu diselidiki, dikaji bagaimana ya. Saya bukan peneliti, walaupun tahun 78 saya pernah keluyuran di Borobudur, boleh dibilang sebulan bisa sampai 2 minggu, dalam upaya mencari fotografi, nilai-nilai fotografi saat ujian kuliah saya dulu di Seni Rupa Yogyakarta. Namun ya hanya bidang itu, saya tidak menguasai apa ya membaca panel-panel dan sebagainya, belum sampai ke situ. Nah, jika mengacu pada patrones Raja-Raja Mataram terhadap agama Buddha dan komunitas biksu di wilayah itu, saya mendapatkan beberapa catatan bahwa beberapa prasasti dan peninggalan sejarah lainnya itu memberikan indikasi tentang dukungan finansial, dukungan politik, perlindungan yang diberikan oleh Raja-Raja Mataram kepada agama Buddha dan para biksu pada waktu itu. Ya, Raja-Raja Mataram menyediakan tanah, fasilitas untuk membangun wihara-wihara, kemudian juga menjaga kesejahteraan dari gangguan eksternal ya. Banyak sih prasasti-prasasti seperti selain ya prasasti Kayumpungan II misalnya telah mencatat dukungan Raja-Raja Mataram terhadap agama Buddha ini. Nah, apakah Raja-Raja Mataram ini juga beragama Buddha atau Hindu Buddha? Lah perlu dikaji lebih mendalam. Dari bukti-bukti ini kita dapat melihat bahwa agama Buddha memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik kerajaan Mataram waktu itu. Nah, yang menarik adalah pemaparan Soul of Borobudur nanti, karya Mas Hendrik, sanggup, mudah-mudahan sanggup menyingkap tentang indikasi, misalnya kesamaan mandala. Borobudur dibangun dengan basic yang sama, yaitu apa tuh Vajradhatu Mandala kalau nggak salah ya dengan Garbhadhatu Mandala. Wah, ini kan merupakan satu kesamaan bahwa Borobudur ini sama dengan yang ada di luar ya, yang di Tiongkok ya. Beberapa teori dan interpretasi sejarah mengarah kemungkinan adanya hubungan atau pengaruh budaya antara kedua tempat tersebut. Ya ini sebetulnya saya juga sudah ngelihat-ngelihat dari bukunya Mas Hendrik ya, ajaran Biksu Huigyo ya dari Tiongkok ya, itu tentang ini. Jadi apa yang dituliskan beberapa ini tentang Gunadarma sebagai arsitek Borobudur ini juga mulai perlu dikaji. Ternyata Gunadarma itu lebih berpengaruh pada seni susastra, kesenian dan susastra zaman dulu. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini sangat menarik karena kebudayaan yang ada di Mataram kuno mungkin adalah akulturasi Buddhisme dari Sri Lanka dan Tiongkok. Nah, saya tidak panjang lebar ya. Nanti mungkin Mas Rio yang akan memandunya. Saya perkenal dulu Mas Rio. Mas Rio adalah mantan wartawan senior majalah Tempo. Juga pernah menjadi direktur berita Indosiar. Pernah menjadi pemret beberapa majalah lainnya ya. Beliau S3 sejarah. Buku yang baru diselesaikan beliau adalah tentang perunggu, Asa Perunggu bersama Profesor Aris Munandar. Sama dengan Mas Hendrik nih, buku tentang perunggu itu belum pernah ditulis dengan baik di dunia loh ini. Di dunia ini sama nih dengan tulisan Soul of Borobudur nih. Betul-betul saya bilang ini saya apresiasi, salut lah gitu. Dan terima kasih atas kehadiran Mas Hendrik ya. Juga sobat-sobat budaya yang sudah mampir di Zoom KCB malam ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi ada Dr. Hari Nuriman, ada Pak Eka Budianta, ada Bu Wahyono, ya. Jadi saya nggak bisa menyebutnya satu-satu.
Monggo Mas Rio, waktu saya serahkan Mas Rio. Rahayu, Terima Rahayu. kasih Mas Tony. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua. Salam kebajikan. Mungkin saya mau menyapa dulu Mas Hendrik Tanuwijaya nih. Selamat kenal Mas Hendrik, meskipun saya sudah mengenal Anda melalui medsos ya. Luar biasa, karena saya sebenarnya pengen kenal juga. Sebelum memulai diskusi malam ini tentang Soul of Borobudur oleh Mas Hendrik Tanuwijaya, saya ingin sedikit memperkenalkan narasumber kita malam ini. Mohon dikoreksi ya Mas Hendrik ya kalau salah. Mas Hendrik ini kelahiran 1989, tapi nggak tahu tahun tanggalnya, nggak tahu. Rupanya dirahasiakan lah. Tapi pokoknya kelahiran 89, masih relatif anak muda. Beliau lulusan arsitek dari Universitas Kristen Petra ya, Surabaya. Pernah menjadi guru intervensi yang berbasis mindfulness, yang mendapat sertifikasi dari University of California of San Diego dan juga Oxford University. Beliau juga seorang Buddhis ya, pendeta Buddhis dari Singon ya Mas, dari garis Jepang. Nah, yang sangat menarik memang saya lihat beliau ini yang mengungkap tentang frekuensi 3.457 Hz ya. Di situ Mas Hendrix membedah kalau dibagi 8, kan 8 itu kan lokapala pelindung dunia, itu menjadi angka 432 yang itu berisi rupang Buddha yang direlung-relung langkan-langkan Candi Borobudur itu 432, tapi dari angka ajaib tadi 3457 dibagi 8. Nah, 8 ini juga selain 8 lokapala juga di di puncak naranya itu juga 8 segi ya. Terus misalnya dibagi 6 itu ada 72 rupang Buddha di stupa Kerawangan itu yang lubang-lubang kayak jaring itu. Jadi menarik sekali dari angka-angka itu nanti biar beliau bertutur. Karena saya terus terang pengen sekali memiliki buku itu, tapi saya cari di marketplace kok nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti saya bisa secara khusus membeli melalui Mas Hendrik lah. Saya kira saya nggak perlu berpanjang lebar supaya menghemat waktu. Jadi monggo saya persilahkan Anda untuk membawakan apa sih keajaiban Borobudur, karena ini luar biasa angka-angka ini bagi saya, karena saya S1 saya kan background-nya matematika, jadi background saya matematika, jadi senang sekali dengan angka. Jadi luar biasa sekali penemuan-penemuannya. Sepanjang saya membaca buku-buku Borobudur, saya belum pernah menemukan. Jadi monggo Mas Hendrik, silakan membawakan paparan. Terima kasih Pak Rio. Ini saya kok jadi oke, wow, masa moderatornya S3 saya satu. Wow, beda ilmunya beda. Saya jauh, Mas Hendri ini udah mungkin S5, S6 ya. Saya sih, aduh, udahlah, jangan di. Ya, makasih Pak Rio. Monggo. Mungkin yang saya presentasikan hari itu mirip dengan yang saya pernah bawain di BWCF ya. Ya. Karena biasanya sih saya nggak update presentasinya karena menurut saya yang penting-penting ya memang udah ada di slide tersebut gitu. Em, Menariknya adalah kadangkala data-data itu yang muncul cuma kebetulan gitu. Dalam artian saya lagi kepengen bikin konten ini atau saya lagi kepengen nulis ini, tiba-tiba kesambut begitu. Nanti ditunggu besok saya upload tentang soccer dan Borobudur. Dan ini hal yang saya juga kaget. Oh ya kemarin kan habis menang lawan Korea gitu ya. Jadi hanya kesempatan aja yang saling berinteraksi. Kita bilang dalam ajaran Buddha itu pratitya samutpada, interdependence gitu, nggak ada yang mistik. Jadi itulah yang ada di peripi semua candi kan. Kalau kita lihat di peripi semua candi itu tulisannya kan Ye Dharma Hetu Prabhawa, Hetun Tesyang Tatagato Hyawada Tesyang Jayonirada Ewam Wadi Mahasramana. Ya jadi itu adalah mantra ketersalinggantungan, ya, interdependent of everything dari alam semesta ini. Itu biasanya ada di peripi semua candi Buddha di Nusantara, ya, yang ditanam di dalamnya.
Oke, saya tanpa nunggu lama saya sharing screen-nya. Nah, buku ini kejadiannya itu tidak serta-merta ide saya. Saya itu dulu hobinya itu nulis hubungan antara Nusantara sama Tiongkok. Nah, kebetulan saya nemu banyak data, ya saya kan hobi dari dulu emang saya nulis majalah Buddhis gitu untuk ya sekitar 5 tahun gitu saya nulis artikel konsisten gitu tentang sejarah biasanya paling banyak. Dan kemudian ya udah saya kumpulin aja dulu, terus saya ketemu dengan satu orang developer game, namanya Ivan. Dia membuat developer mobile game pertama di Indonesia, namanya Lokapala. Jadi Lokapala ini adalah game yang didasarkan atas Borobudur. Ya saya penasaran, saya ketemu, minta ketemu gitu. Setelah ketemu cocok. Gitu. Waktu itu ada proyek tentang Borobudur juga. Jadi tiap minggu saya ke sana. Ya saya diskusi berbulan-bulan gitu. Waktu saya mikir gitu. eh karena si Ko Evan ini bilang, jadi ngapain kamu bikin buku yang hubungannya sama Tiongkok, sama Nusantara, nggak ada orang yang mau menarik. Ya, nggak ada orang yang merasa tertarik untuk baca. Kemudian saya mikir, oke, karena kita sedang bahas Borobudur kan, udah berbulan-bulan, gimana kalau standpointnya dari Borobudur? Gitu. Kalau saya mulailah cari gitu, tentang Borobudur. Tiba-tiba saya melihat ada satu benang merah yang menurut saya kayak nggak bisa saya deny lagi. Ini kayak menyatukan semua tulisan saya yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi intensi saya itu bukan buat tentang Borobudur sebenarnya. Itu hanya satu bagian saja. Tapi sekarang kemudian saya angkat eh, lewat Borobudur ya, karena selama ini orang itu memahami Borobudur either terlalu gampang atau terlalu rumit. Sehingga kita nggak bisa dapat esensi apa gitu. Ini ngapain orang bikin Borobudur gitu? Ada orang yang mencari esensinya di relief. Benar, bisa. Nah, tapi kalau cuma cerita-cerita gitu aja tanpa kita tahu kesatuan antara relief, itu juga kita akan kebingungan. Apa maksudnya, kenapa relief ini yang dipilih? Ya, kenapa bukan yang lain? Karena Sutra Buddha itu banyak sekali. Kenapa ini yang dipilih? Gitu. Nah, itu juga akan masuk di pembahasan nanti di buku saya. Nah, kemudian saya mulai menarik satu garis bahwa orang mau tertarik Borobudur itu harus punya standpoint yang kuat. Karena kalau enggak, oh ini bangunan terbesar, oh ini perpustakaan terbesar, ya, so apa relevansinya denganku sebagai bangsa Indonesia? Kemudian muncul kan di internet banyak kemarin. Wah, Borobudur pusat peradaban Nusantara karena bangunannya gede, paling gede ya, selalu sangat kompleks gitu. Nih, tapi ya apa relevansinya dengan saya? Itu yang saya pertanyakan dari awal. Apa relevansi Borobudur sama saya yang hidup sudah di zaman modern? Dengan lengkap dengan fisika kuantumnya. Apa hubungannya? Hmm. Nah, kebetulan saya generasi apa nih? Y ya. Saya bukan Gen Z ya. Saya tahun 89. Nah, kemudian saya mulai mencari sebenarnya di dunia ini yang namanya yang lagi ngetren sekarang tuh sejarahnya gimana sih? Yang lagi ngetren sekarang apa? K-pop, metaverse, multiverse, Marvel Cinematic Universe, atau Jepang-Jepangan gitu udah pasti populer di Jakarta ya. Mau di Jawa Tengah juga saya lihat kemarin event otaku itu anime banyak banget gitu ya. Nah, terus orang akan nonton biasanya apa? Modern fantasy, misalnya Lord of the Ring atau kemudian Patio Naga-Naga itu saya lupa itu. Nah, kemudian sekarang juga kita populer dengan latihan mindfulness. Ya, orang-orang mulai healing-healing dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan fisika kuantum, spiritual. Nah, juga kita berbicara banyak tentang artificial intelligence, yaitu cybernetic. Nah, saya mulai lihat semua ini, oke, ini yang relevan dengan kehidupan saya. Kalau saya disuruh kembali ke 1.500 tahun yang lalu, 1.500 tahun yang lalu, maaf, sorry, saya nggak bisa. Ya, kalau pure saya harus balik ke masa lalu, saya nggak bisa. Karena saya hidup di sini saat ini. Saya bukan orang yang back to the past. Saya juga bukan orang yang terlalu jauh ke future. I'm here right now. Gitu ya. Nah, sekarang saya mulai penasaran kan, saya cari semuanya. Loh, kok aslinya ini ada hubungannya dengan para biksu yang lewat di Nusantara ya? Itu yang menarik. Dan kemudian Borobudur itu punya timeline yang sesuai dengan para biksu yang lewat ini. Dan kemudian apa yang disajikan di Borobudur itu juga adalah filosofi yang dibawa oleh para biksu ini.
Akhirnya saya bikin buku lah tentang Borobudur. Ya, karena kalau kita mau bahas sejarah, kita kan harus tahu bahwa adakah kesejajaran timeline, ya, garis waktunya. Ada orang menginterpretasikan Borobudur dengan ajaran Buddhisme Tibet. Saya kira nggak ada salahnya, tapi coba dilihat ulang. Borobudur dibangun, itu Buddhisme baru nyampe Tibet. Kita nggak mungkin review Borobudur pakai Buddhisme Tibet, karena Buddhisme Tibet itu baru menginternasional, itu tahun 1000 ke atas. Borobudur sudah selesai dibangun. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan gitu? Kita harus lihat di rentang garis sejarah Borobudur dibangun, biksu siapa saja yang datang lewat Jawa. Dan ternyata memang mereka ke Tiongkok. Ya, pada pemerintahan Mataram kuno yaitu Sanjaya. Nah, biksu siapa saja yang lewat di masa itu. Kecocokan rentang waktu. Ya, nah, dari sana kita bisa dapat jawabannya sebenarnya gitu ya. Bahkan sebenarnya Borobudur itu bisa kita misalnya cocokkan dengan prasasti-prasasti atau naskah-naskah Buddhis yang ada belakangan. Tapi kita nggak bisa pakai itu aja, gitu. Kita harus melihat naskah-naskah yang dari Jawa itu dibawa ke Tiongkok. Tepatnya pada masa sebelum ataupun yang berdekatan dengan saat Borobudur dibangun atau pada saat itu dibangun. Dan ini adalah satu lineage yang kita bisa lihat menurut saya ini koneksi yang paling kuat adalah silsilah ini. Yang dinamakan silsilah Shingon atau Vajrayana Asia Timur sebenarnya. Bukan cuma di Jepang mestinya. Tiongkok sama Korea juga sama. Cuma yang terlestarikan itu memang di Jepang. Nah, jadi sekarang gelombangnya dari Jepang kemudian kembali ke Tiongkok dan Korea lagi. Jadi konon silsilah ini dimulai dari Buddha Vairocana. Buddha Vairocana itu siapa? Ya Buddha Sakyamuni sendiri. Kemudian diteruskan kepada Vajrapani Manjusri. Nah, kemudian Nagarjuna, Nagabodhi. Yang Biksu Nagabodhi ini ajarkan kepada 3 orang, ini menariknya, yaitu Biksu Vajrabodhi, Biksu Amogawajra, dan Biksu Subhakara Singha. Nah, yang ke Jawa adalah Biksu Vajrabodhi dan Amogawajra. Ya, mereka bertemu di tanah Jawa. Nah, kemudian cucu muridnya juga ternyata akhirnya menghasilkan orang Jawa beneran, yaitu Asnagarbha. Nah, Asnagarbha ini kemudian silsilahnya diteruskan bisa sampai di aliran Tendai, ya, itu di Jepang, Tiantai. Itu kita bisa masih temukan sampai saat ini ya. Saya pernah bertemu dengan beberapa rohaniwannya. Dan kemudian di tenda ini juga pecah berbagai macam aliran. Salah satunya juga esoteriknya itu diteruskan di silsilah Zen yang waktu itu sempat berkembang. Nah, kemudian Kukai sendiri juga punya percabangan banyak ya ajaran Shingon ya. Jadi Kukai itu pendiri ajaran Shingon di Jepang, Vajrayana Jepang. Ada Shingon lama, ada Shingon baru. Nah, kemudian ada juga Shingon-Shingon yang lain. Jadi banyak sekali percabangannya. Nah, percabangan ini akhirnya sampai di kebetulan gitu, kebetulan di guru-guru saya, ya kebetulan di guru-guru saya. Nah, kemudian mungkin ya ini yang saya maksud seperti ini ya. Ini tidak melulu personal saya. Ini cuma kita coba imajinasikan kalau kita ingin eh, belajar sesuatu, kan kita mencari guru dari tradisi tersebut kan. Nah, menurut saya ketemu hal-hal seperti ini bukan kebetulan, gitu. Dalam artian karena kebetulan, karena bukan kebetulan ya, sorry. Karena saya belajarnya sama guru-guru yang memang sesuai tradisi ini bidangnya gitu ya. Nah, jadi kunci Borobudur itu eh, tersaji dengan sendirinya gitu. Menurut saya ini bukan karena kepintaran saya sendiri ya. Sorry kalau kepintaran saya sendiri saya nggak yakin bisa ketemu ini semua karena seringkali menurut saya sangat sangat saya nggak bisa bayangkan kenapa bisa begitu gitu. Bisa ketemu data-data ini. Ya, jadi ini dinamakan kalau di Buddhis ini namanya berkasilsilah. Maka dari itu penting banget untuk kita berpraktek ajaran Buddha itu sesuai dengan silsilah yang autentik. Nah, maka dari itu kita teliti benar-benar kalau kita mau berguru pada guru spiritual. Next ini, nah ini adalah tolak ukur saya yang paling utama. Karena seringkali Borobudur itu diinterpretasi secara liar. Ya kita tahu ada buku-buku yang bahkan peninggalan Nabi titik-titik-titik Anda tahu sendiri. Ya. Nah, itu sudah nggak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Nah, izinkan Sang Buddha sendiri yang menjawab Mahataka-teki Borobudur. Maksudnya apa? Kembali kita selalu kembali ke Tripitaka.
Nah, kalau kita bisa lihat ini rupang yang banyak sekali di Jawa ditemukan. Rupang Buddha dalam postur Badrasana. Ya, salah satunya di Candi Mendut yang paling gede. Nah, jadi Buddha Sakyamuni sebagai Buddha Vairocana. Ya, nama lain Buddha Sakyamuni adalah Vairocana. Ini di banyak sekali sutra. Anda bisa baca di buku saya Solo Borobudur. Nah, terus ada orang yang berkomentar seperti ini. Oh, judul sutranya Chinese, ngapain cari jauh-jauh ke China gitu. Kita Jawa kan sudah ada. Loh, sorry ya. Lalita Wistara itu nggak ada naskah Jawanya loh. Gandawiyuha juga nggak ada naskah Jawanya, tapi mereka ada reliefnya. Ya. Jadi, ada banyak naskah Jawa yang ditemukan terjemahannya di Tripitaka luar. Maka dari itu mau nggak mau kita mesti cari. Nah, Gandawiyuha, Lalita Wistara, Jataka, nggak ada versi bahasa Jawanya. Kita harus cari referensi luar. Bukan karena kita, oh ini referensi asing kita nggak mau loh. Lain reliefnya emang Gandawiyuha. Tapi di Jawa nggak ada naskahnya, masa kita nggak mau nyari, gitu kan? Oke, Ya. jadi jangan dipertentangkan antara lokalitas dan internasional, asing, dalam negeri. Jangan, ini penelitian Iya. gitu ya. Yang mana dari dulu masyarakat kita Indonesia itu adalah hub yang penting di perdagangan. Ya, anggaplah kita itu Singapura zaman dulu gitu ya, Jawa ini. Nah, jadi bukan pusat peradaban, peradaban dalam arti kita itu menciptakan segala-galanya enggak, tapi pusat peradaban yang muncul karena kita menjadi hub. Kita memungkinkan segala sesuatunya untuk terjadi di dunia ini, gitu ya. Kalau nggak ada hub ya nggak mungkin terjadi, gitu. Karena meetingnya aja di mana, ya. Oke, dalam artian itu. Jadi nggak perlu ada satu rasa, saya bilang apa ya, chauvinisme gitu, atau Nusantara. Nggak perlu gitu ya. Tapi kita tetap harus bangga, kita tahu terahnya. Mm-mm. Nah, ini yang dibilang sebagai, maaf ini saya download dari Canva, jadi misalnya agak-agak uh, fontnya ada campur baur seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah Mandala Vajradhatu dan Garbhadhatu yang menimbulkan kebijaksanaan dan cinta kasih. Nah, ini yang kita perlu ulik. Nah, orang ngomong Borobudur itu Garbhadhatu, Vajradhatu, orang relevansinya sama aku apa kalau Vajradhatu? Garbhadhatu apa? Ini kita harus belajar di silsilah Singgon untuk mengerti. Oh, Vajradhatu itu lambang dari orang itu harus punya kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Orang itu harus berani sayang sama orang lain, berani sayang sama dirinya sendiri. Kalau kita punya cinta kasih, kalau kita punya kebijaksanaan, ya udah itu Mandala Vajradhatu, itu Mandala Garbhadhatu, nggak usah dibikin rumit. Ya. Dan ada satu lagi sebenarnya Mandala Dharma Dhatu dari Avatamsaka Sutra. Ya gabungan ketiganya akan membentuk Borobudur. Tapi nggak semua elemen diambil ya, karena Borobudur juga adalah monumen yang berkembang puluhan tahun dibangun. Oke. Jadi kita perlu tahu bahwa hal-hal seperti ini harus kita terapkan di kehidupan kita. Kalau ini nggak ada relevansinya. Eh, Kalau kita lihat Wajradatu benar-benar, ya ini cara kita berinteraksi dengan keluarga kita sendiri itu ya Wajradatu Garbhadatu. Keluarga kita adalah mandala, keluarga kecil kita gitu loh. Istri, anak, cucu, kalian kumpul, itu mandala. RW itu mandala, kelurahan itu mandala. Lah kalian udah rukun kan? Oh ini aja Wajradatunya nggak jadi-jadi. Ya. Jadi kita mulai dari hal yang nyata, bukan imajinasi, konsep teori gitu ya, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Dan ini dinamakan wisdom of Nusantara ya seperti ini. Ketika kita berani mengaplikasikannya di kehidupan. Kayak misalnya George Lucas, ini saya kutip aja gitu. Ketika dia ditanya oleh Robert Schumann, seorang scholar Buddhis, ya menggunakan referensi buku dari Joseph Campbell yaitu Hero of a Thousand Faces. Dan George Lucas ini bilang bahwa apa yang ada di dalam movie dia itu adalah sebenarnya tentang compassion, welas asih. Ya. Nah, Anda mungkin suka Star Wars gitu. Zaman dulu, eh wah ternyata saya harus berhadapan dengan kegelapan di diri saya sendiri dan sebagainya. Itu kan konsep yang dulu sangat menjual banget gitu ya. Yang dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Tapi itu semuanya tentang cinta kasih ujung-ujungnya. Bagaimana berdamai dengan kegelapan. Ya. Dan Mandala juga seperti itu. Mengapa Mandala itu mewakili, anggaplah keluarga Anda? Iya,
Karena kita belajar untuk bagaimana mentransformasi diri kita sendiri, mentransformasi lingkungan kita, supaya menjadi penuh cinta kasih dan kebijaksanaan. Kalau kita bisa mentransformasi hal tersebut, kita sudah menjadikan Wajradhatu dan Garbhadhatu. Oke. Nah, ini Mandala Dharma Dhatu yang tadi saya sempat sebut. Nah, Vairocana. Nah, ini ada orang yang bilang juga, waduh kok 6 mudra ya? Kan ini 5 mudra, mestinya Buddha ada 5 kan Pancatiani. Ini kok di Borobudur ada 6, berarti nggak bisa pakai Vajradhatu Garbhadhatu. Oke, saya kasih Dharma Dhatu kalau begitu. Karena Vairocana membentuk 2 macam mudra. Satu ada yang Vitarka dan Dharma Cakra. Oke, jadi kita sepakat bahwa uh, Vairocana itu bisa jadi unfinished Buddha, itu dalam uh, mudranya Dharma Cakra ya. Kemudian, sorry, Bumi Sparsa. Bumi Sparsa juga bisa Vairocana. Kemudian Vitarka dan juga Dharma Cakra. Nah, kemudian Borobudur. Borobudur ini juga mengandung filsafat yang namanya Prajnaparamita. Tahu dari mana? Anda bisa baca Gandhavya Sutra. Di sana disebutkan tentang Prajnaparamita. Prajnaparamita ini merupakan intisari ajaran Mahayana yang juga terkoneksi dengan Vajradhatu dan Garbhadhatu. Apa sih Prajnaparamita itu? Prajnaparamita adalah kebajikan dari kebijaksanaan, ya, prajna. Kalau kita punya kebijaksanaan, ya maka hidup kita akan dijalani dengan baik. Ya. Nah, tapi kalau Anda baca kitab Sutasoma, di sana disebutkan tentang ajaran Prajnaparamita, yaitu Adwaya. Dan ternyata ada sumber referensi daripada cerita Kakawin Sutasoma yang belum pernah dibahas gitu. Anda boleh baca buku saya Soul of Borobudur untuk tahu sumbernya Kakawin Sutasoma. Yaitu Ren Wang Huku Panropolomitos Jing. Oke, itu sumbernya Kakawin Sutasoma. Saya sebutkan beberapa paralelnya. Karena di sutra ini apa isinya? Ngebahas Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu conversation yang terjadi antara Sutasoma dengan eh, saya lupa siapa gitu ya, saking lamanya. Itu percakapan antara Sutasoma dengan beberapa pihak. Mereka membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang tunggal dan yang jamak. Dan maka dari itu kita bisa lihat gitu bahwa kita bisa kaitkan Borobudur itu sebagai rason dietera bangsa Indonesia. Karena di sana tersimpan ajaran daripada semboyan negara kita. Termasuk Anda bisa baca tentang Garuda dan hubungannya dengan Borobudur nanti di buku saya. Nah, ini tadi yang sempat dibahas ya Gunawarman, Gunadarma. Nah, ini mitos yang menurut saya kemudian diubah lagi, diceritakan ulang, ditambah-tambahin, ya banyak sekali YouTube-nya. Tapi nggak pernah tahu dalilnya ini teksnya mana. Ini bermasalah sekali gitu. Dan beberapa ratus tahun sebelumnya sudah ada Gunawarman datang ke Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat huruf Chinese-nya cuma beda satu. Ini kemungkinan baru banget ya. Mungkin tahun 1900 baru ada Gunadarma ini. Ya. Nah, jadi menurut saya itu adalah salah lafal aja jadi Gunawarman. Karena mungkin peneliti dulu itu salah ngomong atau gimana gitu ya. Tiba-tiba Gunawarman jadi Gunadarma. Tapi yang menarik adalah kita juga perlu mendalami tentang Gunawarman. Ya, karena Gunawarman ini adalah tokoh yang menyebarkan agama Buddha pertama kali di Pulau Jawa. Ya, dan dia yang juga meletakkan dasar daripada filosofi Cakrawarti. Ya, dia mengajarkan beliau mengajarkan ajaran-ajaran Cakrawartin pada kemungkinan saat itu Raja Purnawarman ya. Dan ketika sampai di Tiongkok, beliau juga mengajarkan tentang Cakrawartin pada Raja Tiongkok. Anda juga bisa temukan di dalam buku. Yang Anda tidak akan temukan adalah soal 432 Hz tadi, 5437. Apa 5 berapa saya sampai lupa. Itu yang frekuensi Anda nggak bisa temukan itu saya ketemunya ya gara-gara habis nonton konten itu kontennya kan baru itu beberapa bulan yang lalu. Ya, terus saya kemudian hubung-hubungkan aja gitu kan. Memang menarik angka-angkanya. Nah, ini adalah konsep intisarinya, Cakrawartin. Yang saya heran ini padahal
di naskah-naskah Nusantara, prasasti, kakawin, banyak banget ini Cakrawartin. Ada orang, ada peneliti yang nanya ke saya, ini harus dikaji ya Cakrawartin sama Raja-Raja Nusantara gimana? Loh, Anda belum baca kakawin ya? Anda belum baca prasastinya Raja-Raja pada saat deket-deket air Langgas itu ya? Ada berapa banyak prasasti yang ngomong tentang Cakrawartin? Itu banyak sekali. Anda bisa temukan di buku saya. Kemudian kalau kita lihat kamus bahasa Jawa, itu arti dari Cakrawartin adalah wewengku papayuning jagat. Ya, ya yang eh ya sebagai apa ya? Mangku mengayomi gitu, mengayomi dunia gitu ya, jagat raya. Kita bilang jagat raya, wah iya berarti nggak cuma Nusantara ya jagat raya. Ya, karena seringkali di ajaran Buddha diumpamakan cinta kasihnya meluas tanpa batas ke seluruh alam semesta. Kebijaksanaannya bercahaya tanpa batas di ke seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebijaksanaan dan cinta kita itu nggak dibatasin ego. Maka dia bisa boundless ya, nggak ada batas. Dia meluas, meruang, nggak sempit di ego. Nah, itu maksudnya jagat raya. Jadi bukan jangan dimaknai sebagai politik ya. Nanti orang bilang, wah ini buku politik ya. Ya nggak ada masalah sebenarnya politik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri menjadi cakrawartin. Itu yang penting. Karena di dalam sutra Awatamsaka yang dipakai Borobudur, misalnya begini, semoga semua makhluk yang tinggal di dalam alam realita ini, yang tinggal di dalam jagat raya ini, semoga semua makhluk menjadi maha cakrawartin. Jadi bukan pemimpin politik gitu terus kemudian wah ini cakrawartin yang lain enggak. Kita semua mau jadi cakrawartin. Maka dari itu Ratu Adil saya kira bukan satu orang ya. Tentu saja ada yang sebagai pemimpin nanti pada saat Nusantara maju ya pasti ada pemimpin. Cuma Ratu Adilnya adalah seluruh masyarakat adalah Ratu Adil Eru Cakra. Nah, maka dari itu di masyarakat Jawa sering dibilang Heru Cakra, Heru Cokro. Ya. Nah, sebenarnya dari mana gitu? Kenapa namanya Cokro, Cakra? Katanya Cakrawarti. Ya. Heru itu kalau dari beberapa penelitian dikaitkan dengan Wairocana. Penelitian lebih jelas Anda bisa baca di buku juga. Nah, kemudian tentang Catra sedikit saya bahas ya. Ini adalah beberapa referensi yang saya keluarkan kemarin di sosial media di Budasin. Ya, ini gara-gara konten ini maka kemudian diskusi Catra jadi berlanjut gitu. Ada dalilnya gitu. Nah, kalau ada dalilnya semua pendapat, saya kasih aja langsung dalilnya dari Sang Buddha sendiri perlu Catra. Udah. Ini bukan pendapat, ini Sang Buddha yang minta, ya kan? Ya kayak kalau di kitab suci, oh Tuhan Yesus yang minta atau Nabi Muhammad yang minta, lah kan jadi peraturannya jadi anu nih, sesuatu yang wajib gitu. Diri agamanya minta kok, masa nggak diturutin, ya kan? Oke, nah ini dalil-dalilnya. Dan kebetulan naskah-naskah ini juga ya sempat diterjemahkan gitu ya di Tiongkok dan dibawa lewat Sumatera atau Jawa gitu. Dan ternyata stupa ini juga bisa dibangun sebenarnya untuk beberapa orang, yaitu seorang Buddha, para muridnya yang tercerahkan, atau Raja Cakrawartin. Anda boleh buat stupa bagi Raja Cakrawartin. Nah, Shailendra Wangsa itu akhirnya apa? Mengapa mereka membangun Borobudur? Nah, namanya manusia ya, pasti ada hubungan politik. Nah, mereka Shailendra Wangsa membangun Borobudur di tengah dataran Katujawa Jawa sebagai lambang kosmos. Oh, nggak main-main, loh, lambang kosmos. Tatanan semesta Buddhis, karena mereka taunya itu waktu itu. Yang terwujud di bumi. Dan juga simbol bagi peran mereka sebagai cakrawartin, ratu adil yang akan memerintah melalui otoritas spiritual. Ini kutipan dari satu scholar ya di Barat. Ya, tapi kutipan ini tidak menjadi menonjol karena beliau sendiri juga tidak menonjolkan topik ini. Gitu. Jadi sebenarnya di penelitian orang-orang Barat itu sudah menduga bahwa ada hubungan dengan cakrawartin. Cuma mereka nggak bisa ngekode ataupun memecahkan itu loh. Maka saya bilang buku saya jamin original karena saya pecahkan kode-kode yang mereka juga masih blur-blur waktu itu. Nah, jadi makanya itu saya juga ngomong bahwa penelitian ini bukan gara saya sendiri gitu. Bahkan saya ambil referensi juga dari peneliti-peneliti sebelumnya. Makanya saya gabungkan, saya ketemu sumber baru, saya konekkan loh. Nah ini dapur utamanya ini. Dapur utamanya, resep utamanya adalah tentang Cakrawartin.
Nah, salah satunya kalau kita bicara cakra, cakra itu adalah salah satu permatanya Cakrawartin. Kalau dilihat ada payung di sini ya. Ini melambangkan permata-permatanya Cakrawartin. Jadi Cakrawartin yang duduk di tengah sini, sama ada permaisurinya. Ini relief di Borobudur di Karma Wibangga kalau nggak salah. Hmm. Ada beberapa relief Cakrawartin di situ. Nah, kebetulan juga yang menarik adalah kenapa seorang Cakrawartin itu dibilang sebagai Cakrawartin? Karena beliau mempunyai permata yaitu berupa roda. Roda ini dibilang cakram. Bisa saja itu Dharma Cakra ya, roda Dharma yang selalu berputar. Nah, roda Dharma yang selalu berputar ini bahan bakarnya apa gitu ya? Nah, menurut beberapa kitab, roda ini melambangkan yaitu mindfulness. Maka dari itu nanti ada acara tentang bagaimana kita mempraktekkan mindfulness di Borobudur. Kebetulan saya yang ngisi hari waktu dekat Waisak nanti. Oke, dan ini yang menarik adalah eh, ini guru saya yang bilang, saya sih nggak mikir sampai sini sih, tapi sebenarnya ini akhirnya jadi kunci sebenarnya. Mungkin ini adalah seperti kepala Buddha yang menonjol keluar. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena tonjolan di kepala Buddha itu identik dengan ritual bagi Cakrawartin. Dan itulah yang kemudian menjadi topik utama ataupun naskah yang ditulis oleh Bien Hong atau Asnagarbha yang dari Jawa. Naskahnya masih bisa ditemukan di Tripitaka Tiongkok. Nah, di naskah tersebut dikatakan eh, tentang Yusnisa. Yusnisa itu kepalanya Buddha itu cepolnya itu Yusnisa Cakrawartin yang kemudian bisa terbuka menjadi 1.000 kelopak teratai dan itu ada dicatat di Prasasti Kayumbungan. Dan di sana ada tulisan tentang tahta singa dan juga Kalpataru. Nah, Kalpataru ya ternyata kan ada juga di lambang gunungan di Mayang. Ya, kemudian tahta singa ya Amula Simha dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya ketemu beberapa hal baru lagi tapi nanti aja deh itu next book. Hmm. Ya, intinya ini yang menarik adalah banyak sekali hal-hal yang di naskahnya Bien Hong ini cocok gitu dengan budaya-budaya di kita dan bahkan di prasasti Kayum Bunga. Nah, maka dari itu ya kita bilang Borobudur sebagai rahasia alam semesta, rahasia kosmos. Nah, di buku saya dibahas banyak tentang hal ini. Kosmos itu apa aja isinya, bahkan mungkin Tony udah sempat baca ya, multiverse dan sebagainya. Ya, itu yang ngetren zaman sekarang itu relevan bagi saya gitu. Nah, ini dia lambang kosmosnya 10 gunung berjajar, membentuk dan meninggi. Ya, bentuknya mirip Candi Borobudur ya. Ini kan mereka memang mau ada simbol gunung. Orang bilang ini Gunung Meru, Gunung Meru. Nah terus, ya Gunung Meru terus kok berlapis-lapis gitu. Ya memang Gunung Meru itu berlapis-lapis. Di sini ada nama pegunungannya sendiri-sendiri. Puncaknya baru Gunung Meru. Ya. Dan ini yang dibahas banyak di buku saya. Ini penemuan terbaru di buku saya. Hmm. Nggak pernah dibahas di penelitian luar. Mereka mikir nggak sampai sini. Terus saya juga penasaran apa mereka nggak pernah baca Dasa Bhumika Sutra ya, karena semuanya ada di sana. Bahkan nama Mahasailendra Raja itu juga adanya di Dasa Bhumika Sutra. Ini bahkan nggak pernah diteliti sama peneliti luar loh. Mereka tuh nggak tahu Sailendra itu dapat dari mana. Dan kalau Anda lihat di buku saya berhipotesis kalau Sailendra itu adalah nama inisiasi Buddhis bagi Sanjaya, bagi Wangsa Sanjaya. Jadi ini nama khusus spesialis untuk urusan agama Buddha. Karena nama Sailendra ini tidak digunakan di luar konteks prasasti Buddhis. Ya, selalu ada hubungannya dengan Buddha Dharma. Maka kemungkinan ini adalah nama inisiasinya Wangsa Sanjaya. Jadi jangan dipertentangan dan Sanjaya kawin sama Sailendra. Hmm. Nah, itu coba saya lihat. Ayo, siapa? Putih Pramodawardhani kawin sama siapa? Rakai Pikatan. Sorry. Dari mana sumbernya? Ayo, dari mana sumbernya? So, candi-candi itu dibangun terus gara-gara ada yang menikah itu dari mana? Please show to me. Tidak ada yang bisa ngasih datanya. Itu kan paling dapat dari Wangsakerta. Ada orang anti Wangsakerta. Tapi begitu cerita Candi Plaosan ngomongnya pakai model Wangsakerta. Gimana? Hmm. Nah, ini yang jadi dipertanyakan gitu. Ini sejarah bikinan atau gimana? Nah, akhirnya kita
lihat gitu. Kalau kita lihat konteks Buddhis, kita bisa ngerti bahwa memang ada beberapa nama yang digunakan sebagai nama abhisheka atau inisiasi dalam konteks Buddha Dharma. Ya, itu hal yang wajar. Apalagi kalau kita lihat Carita Parahyangan kan memang Sanjaya meminta anaknya untuk ganti agama. Gitu ya. Nah, kemudian ini Anda bisa temukan di buku saya kesejajaran antara bumi-bumi Bodhisattva dengan nama-nama pegunungan dan juga para dewa raja atau cakrawartin di Tridatu. Nah, ini yang saya ngomong ya. Orang-orang sekarang itu mempertentangkan dasa bumika dengan Tridatu. Oke, mungkin bukan Tridatu, tapi Dwidatu. Tapi kalau Anda baca naskah Buddhis, itu sebenarnya nggak bertentangan. Dua-duanya selaras. Ya, lebih detailnya Anda bisa baca di buku saya. Sumbernya dari mana dan sebagainya. Ya. Oke, kalau kita baca Tripitaka ini semua nggak perlu dipertentangkan. Semuanya bisa nyambung-nyambung aja antara uh, Tridatu dengan dasa bumika. Hmm. Kemudian kita lihat di sini, kemarin saya sempat bahas juga di Zoom bareng Pak Coro ya, bahwa Sudana itu hanya di negara Indonesia yang digambarkan dalam pakaian ornamen seorang pangeran. Di negara lain nggak pernah ya, baju biasa, kadang ya cuma ya kain gitu aja, kadang kayak anak kecil gitu, bocil. Nah, kok cuma di sini yang pakai baju istana, pertanyaan saya. Dan itu Gandhavyuha itu 50% dari Candi Borobudur. Jadi ini menggambarkan bahwa raja-raja Wangsa Sanjaya pada saat itu, ya, mereka hendak diinisiasi sebagai bodhisattva dan mengambil inisiasi Shailendra ini, ya, dan kemudian mereka menggambarkan diri mereka sebagai Sudana yang berguru pada 53 gurunya, ya, maka dari itu dibuat mereka pradaksina mengelilingi Candi Borobudur. Seringkali memang pada saat orang mendapatkan Abhiseka Vajrayana, dia akan mendapatkan nama baru. Misalnya, eh Bien Hong Asena Garba itu ketika diinisiasi akan mendapatkan nama baru yaitu swastika. Ya. Dan kalau kita lihat memang ritual Cakrawarti itu memang muteri stupa, Pradaksina, ya, untuk melambangkan kemenangan mereka terhadap satu daerah. Kadang bukan cuma stupa, tapi seluruh daerah yang mereka kuasai, mereka kelilingi kayak Pradaksina begitu. Ya, Pradaksina itu para biku yang jalan itu ya Pradaksina mengelilingi. Atau kadang dia bisa juga namaskara pada saat Pradaksina. Hmm. Oke, ini yang saya bawain di BWCF. Nah, ini yang menurut saya menarik karena kalau kita kontekskan terhadap alam semesta ini kan zaman sekarang banget. Ini baru relevan bagi saya. Ya kalau enggak di kosmos kosmos apa gitu. Oh, Meru bisa saja pusat galaksi Bima Sakti. Nah, tapi saya nggak bahas di sini ini next book nanti ya. Kemudian di sini ada peradaban-peradaban yang lebih maju lagi. Gitu. Kenapa saya kemudian tulis seperti ini gitu? Karena semakin maju peradaban dia akan bisa mengambil sumber daya sampai bahkan satu galaksi dan multiverse. Kalau kita belajar dari Borobudur, maka setiap bumi bodhisattva, dia bisa mengakses hingga sampai multiverse. Maka dari itu, ini sesuai dengan future yang mau dituju oleh peradaban manusia. Dari yang hanya mengambil sumber daya di bumi, kemudian mereka juga bisa menjadi yang seperti ini, mengambil sumber daya di solar system, galaksi, kemudian bahkan akhirnya bisa memanipulasi galaksi sampai ke masuk ke multiverse dan bahkan juga mengintervensi multiverse. Ini yang bisa dilakukan pada saat seorang manusia mencapai bumi-bumi bodhisattva. Nah, di sini menarik adalah kenapa? Coba Anda tebak sendiri. Kalau konsep Jawa Manunggaling Kawula Gusti itu masuk sebelah mana kalau pertanyaannya udah begini? We talk about parallel universe, even create and destroy it, gitu ya. Dan itu semua ada dibahas di Dasabhumika Sutra. Nah, kalau Nusantara aja udah tahu tentang multiverse 1300 tahun yang lalu, bukankah keren banget? Oh, ini baru ngetren di bioskop akhir-akhir ini. Tapi sampai membuat Michelle Yeoh menang Oscar.
gara-gara film Multiverse. Oh iya. Ya. Coba, ini yang relevan bagi saya berita-berita begini nih. Tapi sorry Pak, bukan saya itu nggak bisa merasakan. Saya itu contoh saya itu lahir di keluarga Tionghoa. Sekolah saya Kristen, ya. Terus kemudian didikan Barat semua, gitu. Orang-orangnya kalau di Surabaya itu ya wah orang Tionghoa itu pengennya sekolah keluar Amerika, Australia lah gitu kan ya. Meskipun saya juga deket lah juga dengan budaya Jawa, saya tahu beberapa gitu karena kita masih menjalankan ritual Jawa. Tapi sorry saya sebagai Tionghoa, em, saya itu kalau disuruh dengan istilah manunggaling kawula Gusti, meskipun saya tahu paham maknanya apa gitu ya, itu sing gitu karena saya nggak tumbuh di lingkungan kata-kata seperti itu gitu. Tapi kalau saya dikasih tahu bahasa multiverse, ya entah kenapa itu lebih nyambung ke saya gitu. Ini anak-anak Gen Y ini ya gini nasibnya gitu ya, sorry gitu. Ini karma saya memang ya nggak sampai mana gitu ya. Itu sorry ini karma saya. Oke. Dan ini yang saya pahami supaya nanti bisa disebarluaskan ke anak cucu kita itu. Anak cucu kita ini nanti akan lebih liar lagi ini. Mereka punya pemikiran itu kadang saya juga belum paham. Ya. Tapi ini yang bisa kita wariskan. Bahwa ada keterkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, bahkan kita bisa lihat dalam Sutra Buddha Watamsaka, khususnya Brahmajala Sutra, di sana disebutkan tentang jala indera, yang tadi sempat saya bahas, menceritakan tentang ketersalinggantungan antar segala hal. Termasuk sebenarnya sering dipakai untuk menggambarkan multiverse. Jadi istilah jala indera itu sering dipakai oleh para ilmuwan kuantum, fisika kuantum. Anda bisa temukan di buku saya juga. Ada beberapa ahli fisika kuantum yang menggunakan istilah jala indera. Dan jala indera itu adalah ajaran yang diajarkan di Gandavyuha Sutra, cerita dari Sudhana. Bahkan dikatakan di Brahmajala Sutra bahwa ada 1.000 Buddha Sakyamuni, bahkan jutaan Buddha Sakyamuni yang semuanya merupakan manifestasi dari Buddha Mahawairochana. Ya ini rupanya ala Jawa di sini. Nah, kita mikir kan, bagaimana bisa ada jutaan Sakyamuni? Nah, multiverse. Karena Brahmajala Sutra itu adalah hubungannya dengan Buddha Kataltamsaka, yang dia menggambarkan dunia dalam wujud bunga teratai. Kita itu cuma ada di satu titik. Bahkan nggak sampai sebijinya bunga teratai itu masih ada, ya kita itu kecil di situ. Nggak kelihatan. Mungkin pakai mikroskop dari biji bunga teratai itu, tata surya kita di situ. Itu masih bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, udah bertumpuk-tumpuk, belum lagi paralel lagi. Udah. Nah, itu yang diomongkan Borobudur. Seluas itu. Dan sangat cocok dengan sains. Multi galaksi, paralel universe, semesta paralel. Nah, kemudian ini yang dikatakan oleh Biksu Facang ya, yang sempat berinteraksi dengan Biksu I Ching. Ya, beliau kawannya Biksu I Ching yang belajar di Muaro Jambi. Nah, dia bilang situs bodi rekan saya ini bagaikan jala permata indera yang memanifestasikan refleksi-refleksi dari Sakyamuni. Kalau kita lihat ini kan namanya stupa jala, modelnya kayak jala kan. Orang bingung ini wajib. Nah, kalau kita lihat coba ini jala, Ya. ya jala indera. Kemudian kenapa dalamnya ada rupang Buddha Vairocana? Ini Vairocana kan Sakyamuni. Ini semua reflection. Jadi ada beberapa paper yang mengatakan zaman dulu kemungkinan Borobudur disepuh emas dikimpok. Jadi mereka akan saling memantulkan satu sama lain. Ya, tapi ini nggak ada buktinya ya. Udah ratusan tahun kita nggak tahu digimpor apa enggak. Nah, jadi uh, ini yang terjadi gitu. Ini jangan bilang stupa wajib lagi, ini stupa jala gitu ya. Ada satu istilah yang menarik. Dan ini disebutkan dalam Gandavyuha Sutra juga di Avatamsaka Sutra. Nah, Facang ini sempat membuat membuat kayak miniatur begitu untuk menggambarkan jala indera gitu. Saat itu dulu di Tiongkok. Nah, sekarang kita bicara tentang Wajrabudi dan Namogawajra yang ketemu di Tanah Jawa. Ini menarik sekali. Karena ini eh, mereka belajar tentang ilmu arsitektur yang pasti, ya, dinyatakan dalam kitabnya. Tapi mereka sendiri terlibat dalam beberapa pembangunan wihara di Tiongkok.
Termasuk Amoga Wajra membangun Biara Manjusri ya di China. Vajrabodhi saya lupa di mana ada beberapa gitu ya dari buku saya juga. Nah, karena beliau-beliau ini di zaman dulu itu orang itu biasanya multi talenta guru-guru ini. Mereka bisa pengobatan, mereka bisa perbintangan, mereka bisa kenal arsitektur, wah spiritual apalagi. Maka dari itu, Amoga Wajra diangkat menjadi guru negara Tiongkok. Ya. Dan kebetulan mereka itu lulusan dari Abhayagiri Wihara di Sri Lanka. Kalau kita lihat di Ratu Boko, itu kan ada prasasti yang menyebutkan bahwa memang dulu Ratu Boko itu adalah tempat tinggal para biksu dari Wihara Abhayagiri. Ya, jadi mungkin setelah kedatangan mereka di Jawa, ya beberapa saat kemudian dibangunlah Wihara Abhayagiri gitu. Nah, ini kan salah satu kesejajaran masa gitu ya. Paling Abhayagiri ini dibangun puluhan tahun setelah eh, Moga Wajra hadir kok. Ya paling mungkin jaraknya tidak jauh, 10-20 tahun mungkin. Hmm. Dan di China itu juga banyak gitu ya teks-teks tentang Buddha Vairocana dengan 8 bodhisattva, bahkan ada yang diterjemahkan Amoga Wajra. Nah kalau kita lihat di Candi Mendut itu kan juga ada di tengahnya Buddha Vairocana di dalam interiornya, di dinding-dinding reliefnya itu ada 8 bodhisattva dengan ya 8 pasang yang sama. Hmm. Jadi banyak sekali Anda bisa lihat naskah-naskah Amoga Wajra itu banyak kecocokannya dengan penemuan-penemuan di Pulau Jawa. Ada beberapa saya bandingkan di buku saya. Nah, ini juga tentang Triloka Wijaya. Nah, ini Anda boleh baca hubungannya dengan Acala, kemudian Candi Brojonolo, ya, Candi Pawon, Wajranalan, dan sebagainya. Ini ada hubungan dengan para Isa Dewata yang wujudnya galak. Ya. Dan ini ada hubungannya juga nanti dengan cerita-cerita Wairocana, Wajradatu. Ini sangat penting hubungannya. Saya nggak bagi di sini karena nanti kepanjangan dan terlalu banyak bagi Anda nanti. Nah, intinya ini saya juga sempat masukkan bagan seperti ini, ya. Ya ada multiverse, bahkan Badra Kalpa, gitu ya. Badra Kalpa dikali multiverse. Kemudian ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, prinsip dan fenomena. Ya, ini semua Anda baru bisa pahami kalau Anda baca buku saya. Diagram ini hanya memperjelas. Ya, jadi kalau kita lihat Borobudur ini adalah monumen Buddha Awatamsaka yang kemudian juga mengandung intisari rahasia ajarannya gitu, yaitu tentang Cakrawartin. Karena Cakrawartin ini disebutkan baik dalam ritual Tantra maupun di dalam ritual Sutra. Oke, em, ini mungkin sisanya konten-konten populer lah ya. Ini istilahnya Amogra Wajra menjadi guru bagi 3 kaisar Tiongkok. Kemudian kalau kita lihat di Istana Tiongkok saat ini di Fort Benin City itu juga, eh ya ini saya nggak perlu bicarakan lagi, ini saya berulang-ulang udah ngomong bahwa paling atas daripada Istana Tiongkok saat ini di Beijing itu adalah Buddha Vairocana. Nah, Kukai yang dikenal sebagai inkarnasi Omogawasa juga menjadi bapak budaya Jepang. Dia yang bikin huruf hiragana. Ya, huruf Jepang itu dia yang bikin. Oke, terus kemudian Wajradatu ini juga banyak sekali ya, rupanya ditemukan juga di Jawa. Jadi mungkin ajaran yang juga sangat menyebar luas. Bahkan anime-anime, kalau Anda anak-anak anak-anak Anda suka kartun, oh, ini semua ini singgon semua ini. Ajaran-ajaran ini siapa yang bawa? Amogawajra. Tapi jadi anime Jepang super populer gitu ya. Heran ini. Yang terkenal ada di Jepangnya. Ya bahkan K-pop ya, Anda bisa lihat naskah-naskah Amogawajra itu menginspirasi terjadinya huruf Korea juga. Nah, ada bisa dibahas juga di buku saya. Nah, bahkan ini namanya Joseph Campbell yang tadi saya sempat bilang, yang kanan ini guru saya, salah satu guru saya, Joan Halifax Roshi. Beliau guru Zen, beliau muridnya Joseph Campbell. Nah, ide-idenya Joseph Campbell ini dipakai untuk membuat film-film Hollywood. Ya, wah banyak sekali. Lion King, kemudian Star Wars, dan kemudian juga digunakan untuk meng-create bioskop DC maupun Marvel Cinematic Universe. Anda bisa baca buku pendirinya Marvel. Dia juga mengutip tentang Joseph Campbell. Dan Joseph Campbell pernah jadi terguide di Borobudur.
Ya, Anda boleh baca detailnya di buku saya. Nah, bahkan juga kita lihat itu ada hubungan antara Jataka dengan Tolkien, pengarang Lord of the Ring dan juga Harry Potter yaitu J.K. Rowling, dan juga di buku saya. Nah, bahkan nanti ada hubungannya dengan AI ya. Apa hubungannya Borobudur dengan terjadinya artificial intelligence? Ada kaitan sejarahnya yang saya bahas di buku saya. Ya, bahwa artificial intelligence itu juga awal mulanya adalah pertemuan antara Barat dan Timur sebenarnya pada saat ratusan tahun yang lalu di Tiongkok. Ya, oke. Sekian. Anda mau kalau mau tahu tentang silsilah Shingon di sini, kemudian kalau Anda mau tahu tentang mindfulness, Anda bisa sing di Instagram. Oke, terima kasih. Oke, oke, terima kasih Bung Hendrik. Saya memulai bertanya dulu lah. Tadi Bung Hendrik menceritakan tentang adanya dua mahaguru ya, Biksu Vajrabodhi dan Amoga Vajra kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya kan di abad-abad itu kan ada, yang setahu saya itu kan ada dulu Atisa Dipangkara yang belajar di Nalanda ya, di Sriwijaya, itu abad 7, gurunya kalau nggak salah Dharma Kitri, Silangpa Dharma Kitri. Nah, itu apa hubungannya, terus eh, relasinya seperti apa, tentang alirannya ya, karena yang itu kan disebut Mahayana yang sekarang berkembang di Tibet itu ya, Rinpoche itu. Terus pertanyaan saya yang kedua itu menyangkut Cakravartin tadi ya. Cakravartin itu kalau saya baca itu Hayam Wuruk pernah melakukan. Jadi memang itu kan otoritas spiritualitas ya. Seorang raja itu nggak hanya kekuasaan politik, sosial politik, tapi juga spiritualitas. Hayam Wuruk di negara Kertagama juga di Pararaton itu ada itu kisah. Dia berjalan sampai laut selatan, ke utara. Dia mau menunjukkan bahwa dia raja penguasa semesta gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah inilah yang menjadi apakah ada pergeseran makna ya? Karena kayak Sultan Agung, sebelum Sultan Agung sendiri kan Mas Jolang itu kan Sultan Hanyokrowati ya, Pak. Hanyokro, Cokrawati kalau lihat itu hampir mirip ya. Terus yang dua Sultan Agung kan Hanyokrokusumo gitu ya. Saya nggak tahu persis ya, belum pernah belajar. Tapi kalau lihat istilahnya barangkali juga mau menunjukkan kekuasaan politik yang luas ya, yang lebih itu. Terus yang ketiga tadi tentang pencipta atau arsitek Borobudur ya, itu kan ada ya salah kaprahnya sekarang kan Gunadarma atau Gunawarman yang notabene sebenarnya juga nggak ada. Saya nyari-nyari memang riset literatur itu nggak pernah ada. Tapi di silsilah tadi Bung Hendrik ada istilah siapa tadi? Atsna Bajra ya. Asnagar. Nah, Garba, Atsna Garba itu. Apakah Atsna Garba itu yang mendesain itu? Nah, ya tiga itu. Oh, tapi saya mau tanya yang biksu dua, yang biksu hebat tadi, Vajrabodhi dan Amoga Vajra itu dari mana itu? Saya nggak menanya etnis ya, tapi apakah dari India atau dari Jawa atau dari Tiongkok atau dari negeri lain? Itu aja. Silakan Bung Hendrik. Ya, terima kasih. Nah, Leo, pertanyaannya menarik. Um, Vajrabodhi itu dari India Selatan, Amoga Vajra itu dari Samarkand atau Uzbekistan Wih, sekarang. dari Uzbek ya. Ya, Uzbek, ya, daerah-daerah itu ke timur tengah situ kan. Nah, Ya, itu ya. memang zaman dulu Samarkand itu termasuk dalam area kekuasaan dinasti Tang. Oh, Sebelum Tang ya. Nasi Tang dari Tiongkok ya. dinasti Tang, benar. Waktu ada pemberontakan Andusan ya, karena Andusan itu juga orang daerah situ. Kan Hmm. lebih dekat-dekat sana. Kemudian Tiongkok mundur. Nah, jadi kemudian itu menjadi daerah yang diperebutkan. Tapi sebelumnya termasuk dalam kekuasaan Tiongkok. Jadi maka dari itu Amogawajra dia mengadakan perjalanan untuk sampai ke ibu kota Tiongkok saat itu di Xi'an, hmm, melewati Jawa. Nah, kemudian eh, bedanya apa dengan Atisha? Atisha itu kan hidup baru abad 11 Masehi. Nah, Borobudur selesai dibangun itu kan antara 8 sampai 9 Masehi. Nah, kebetulan Wajrabudi dan Ampokawajra itu juga hidup di zaman 8 Masehi. Borobudur dibangun di abad 8 Masehi. Dekat banget. Nah, Ya, kalau ya. Atisha
Ini saya juga bingung ya. Itu Rupang Atisya dekat Borobudur gitu. Desas-desus Hmm, mengatakan Atisya pernah ke Jawa. Naskahnya mana? hmm. Terus orang bilang, oh ada lukisannya di Dharamsala, ada Suara Dwipa Dharmakirti, ada Rupang Borobudur, ada Candi Borobudur. Ya, kan bikinan tahun berapa? Gitu. Kalau saya lihat itu tangkanya tangka modern, kok, ya kan? Datanya dari mana? Nah, kemudian memang dikatakan Atisya punya guru dari Jawa, Yawadwipa namanya, siapa ya kemarin ya? Saya Dharma kok Kitri itu bukan. bukan Dharmakirti, Pindo Acarya, Oh, oke. Pindo Acarya. Nah, tapi Indo kan tidak Acarya. disebutkan guru Jawa ini apakah beliau itu ke Jawa, atau guru Hmm. Jawanya lagi di Sumatera, Ya, 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 ya. nggak tahu gitu kan. Cuma dikatakan beliau ya memiliki guru itu ya. Saja orang Jawa ke Sumatera, nggak ada salahnya gitu kan. Ya. Dan kemudian dulu yang namanya Jawa Dwipa itu kan juga dipertentangkan apakah termasuk Sumatera apa enggak gitu kan gitu-gitu Hmm. ya. Ya. Nah, ini jadi menarik gitu. Karena oke kita apa landing dulu nih Atisha karena udah beda zaman gitu loh. Ya kalau dikatakan memang Atisha katakanlah belajar di Borobudur, ya kalau mau dikonek-konekkan seperti itu ya berarti beliau belajar ajarannya mungkin ya yang Amoga Wajra mungkin ya. Nggak tahu gitu saya gitu ya. Mungkin saja karena itu lebih tua ya. Nah, kita harus cari zaman yang lebih tua ini sumbernya. Jangan kemudian belakangan terus kemudian jadi patokan semuanya ya nggak bisa om beda 200-300 tahun dengan Atisha Borobudur itu. Ya. Ya. Oke, ya itu kira-kira perbedaannya di situ. Kalau saya sih gampang-gampangnya kemarin saya sempat ditanya gitu bedanya apa Moga Wajra Atisha? Oh, Moga Wajra itu banyak kan di Jawa, Atisha banyak kan di Sumatera. Hmm. Paling gampang begitu karena penemuannya Ya, juga kongruennya begitu gitu. ya. Apa yang ditemukan di Sumatera itu banyak hubungannya dengan Atisha memang. Apa yang ditemukan di Jawa banyak hubungannya dengan Moga Wajra gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya Pak ya tadi ya? Oh, itu pertanyaan kedua itu soal apa itu Gunadarma Oh, dengan Atsna apa tadi Pak anu siapa penemu tadi itu muridnya Amoga Fajra oh oke. tentang peletak Eh, dasar Borobudur tentang peletak dasar Borobudur. Karena ya, ada pergeseran kan orang selama ini kan yang ditempelkan kan Gunadarma atau Gunawarman di zaman Tarumanegara kan. Tapi di sisi lain di murid dari Amoga Fajra kan Asna Badra ya. Nah itu kan Garba. Herba itu kan peletak dasar Borobudur. Jadi mungkin Bung Hendrik bisa menjelaskan tuh apa minimal literasinya itu sehingga juga bisa dikoreksi lah pendapat umum selama ini yang menurut saya nggak pas gitu lah. ya sebenarnya sih kalau cuma desas-desus ya saya kira biarin aja lah ya. Oke, oke, oke. Desas-desus lah. Terus yang Biarin ketiga aja. Cakravartin, Bung Hendrik, Cakravartin tuh Oh, ya, artinya ya. apakah ada pergeseran makna gitu loh sampai zaman Mataram Islam itu kan ada Sultan Hanyokroati itu. Oh, ya, ya. Ya itu salah satu yang nanti ada dibahas di buku kedua saya gitu. Hmm. Bahwa Manaman Cakrawarti itu kan umum banget gitu. Bahkan Hmm. kita bisa lihat sendiri dari referensinya Pak Rio tadi bahwa mengelilingi itu kan itu juga temanya apa itu? Kok saya jadi lupa lagi ya, banyak banget ya. Apa? eh, kisah-kisah itu lah apa? Pararaton ya. Bukan di Sunda itu juga ada kan yang keliling Oh itu. iya, iya, iya. Ziarah itu lah. Apa sih namanya? Bujangga Hmm. Manik. Ya. Jagamane ya. Jagamane juga Pajajaran ya dari Pajajaran ya. Pajajaran. Bahkan kalau kita baca Tantu Panggelaran kan juga ada Cintamani. Iya, iya, Hmm. iya. Ya, jadi ada tentang Cintamaninya. Sebenarnya itu berhubungan dengan Cakrawartin semua lah. Kalau kita paham tentang Mandala, kita paham tentang pegunungan, ya, tentang ziarah, pilgrimage dan sebagainya, Pradaksina. Nah, itu sebenarnya nanti hubungannya ada hubungannya dengan Cakrawartin. Itu udah ajaran apa ya? Ajaran lumrah di peradaban India. Gitu.
Cakrawartin bukan cuma Buddha, di Jain juga ada, di Hindu juga ada Cakrawartin. Cakrawala. Nah, itu lumrah aja kalau orang politik dulu pakai Cakrawartin ini ya kayak sekarang orang pakai demokrasi. Iya, Ratu Adil Selumrah kan itu. sampai HUS Cokro Aminoto dulu kan wah Heru Cokro nih Ratu Adil udah hadir. Ya, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sarwi ya, Pak Sarwi atau Atmojo. Silakan Pak Sarwi. Eh, Pak Hendrik, saya langsung to the point saja. Tadi sempat nyinggung mengenai masalah itching. Itching itu eh, levelnya level resi ya, kalau kalau bisa tadi dijelaskan sempat disinggung singkat itu. Kemudian di Bali itu ada yang dulu gurunya Ronggo Warsito, Resi Wulo Sedialoka, tapi lidah Jawa itu susah untuk nyebut Wuluh Sedialoka jadi Begawan Sidolaku. Itu apakah masuk dalam radar penelitiannya Pak Hendrik? Terima kasih. makasih Pak Sarwi. Yang kedua saya tidak gitu ya. Tapi yang Ijing itu ini maksudnya person namanya Ijing kan. Nah, Iya, beliau adalah seorang biksu. Ya, jadi bukan resi. Biksu yang nggak bisa kita bandingkan dengan resi. Tapi biksu yang penting karena beliau memegang silsilah Vinaya. Dan beliau juga mempraktekkan ajaran meditasi Chan atau Zen. Di zaman itu dulu cukup luas. Dan beliau punya peran penting ya nanti dalam pendirian Mandala di Shaolin. Wihara Shaolin yang terkenal kungfunya itu. Ya, nanti beliau juga ada di prasasti di wihara tersebut. Nah, beliau juga menerjemahkan naskah-naskah Winaya yang penting yaitu Mula Sarwastivada karena kitab ini adalah kitab yang banyak digunakan di Nusantara saat itu. Winaya yang dianut di Jawa sama Sumatera itu Mula Sarwastivada. Jadi termasuk Amoga Wajra, termasuk Wajra Bodhi itu memegang Winaya namanya Mula Sarwastivada. Ya. Dan kalau zaman dulu itu antara aliran gini nggak terlalu sampai gimana kalau zaman dulu itu antar aliran ya pokok minatnya saya ini ya saya mau belajar. Ya, jadi tidak terkotak-kotak sih kalau zaman dulu. Hmm. Nah, kalau hubungannya Yicing dengan tokoh-tokoh lain di Nusantara, saya kok ya belum pernah ketemu ya, karena nama Chinese itu kan sulit untuk mungkin dipecahkan gitu lewat naskah-naskah Jawa gitu kan, nama-nama Chinese ini. Nah, kalau nama-nama Sanskerta mungkin lebih gampang. Ya mungkin segitu dari saya Pak Sarwi. Terima kasih. Ya, dikit lagi. monggo. Saya sekitar 40-50 tahun yang lalu waktu masih galau di kampus Ganesha itu eh, pernah bertahun-tahun membaca buku I Ching, kemudian mempraktekkan begitu. Eh, tapi di akhir daripada kegalauan saya itu saya menemukan bahwa sebetulnya berbagai doktrin-doktrin atau ajarannya I Ching itu eh, bersifat sugestif gitu. Sugestif dalam pengertian kan itu kan eh, tata caranya kan dengan melempar apa namanya seperti koin gitu. Nanti mana yang sesuai kita dengan misalnya semedi berapa jam atau berapa hari, maka itulah situasi yang kita hadapi masing-masing individu. Nah, ternyata saya menemukan seolah-olah semua nasihatnya itu bagus. Jadi akhirnya terus saya menyimpulkan, oh ternyata I Ching itu sebetulnya ya seperti kalau primbon di Jawa. Itu kira-kira bener nggak itu? Jadi atau seperti horoskop lah kira-kira gitu. Bagaimana Pak Hendrik? Terima kasih. Ya, karena kita kadang mungkin kan tidak familiar dengan istilah Tionghoa. Biksu I Ching itu beda dengan kitab I Ching ya. Kitab I Ching itu ditulis sebelum Masehi. Kalau Biksu I Ching itu hidupnya abad 7 Masehi. Hmm, Emang sepelannya sama I Ching gitu, tapi itu beda
beda beda makhluk gitu loh, Pak. Jadi jangan digabung dengan urusan biksu I Ching. Iya. Hmm. Jadi itu kitab I Ching memang lain lagi, itu memang asli di Tiongkok. Tapi murid-murid dari Amogawajra memang menguasai juga kitab I Ching. Tapi saya lagi ini bukan bukan biksu I Ching ya. Hmm. Itu beda. Nanti kalau baca buku saya biasanya kalau orang yang I Ching yang orang saya gabung tulisannya I Ching gitu. Nanti kalau I Ching yang kitab saya pisah gitu. I Ching. Itu Oke. namanya Chou I. Jadi memang kitab ramalan gitu. Tapi bukan ramalan sebenarnya itu kitab algoritma. Hmm. Hmm. Nah, ya udah saya bahas juga Ya, dia. Sebenarnya. Gitu. ya, ya. Nah, Terima kasih, Mario, makasih Pak Mas Hendrik. Ari. Ya, Ya. Ya, Nah, silakan yang mau teman-teman yang mau ingin menanyakan. Eh, ini kalau dari chat itu Pak Arwani menyatakan ada Atisa era sebelumnya. Memang begini Pak Hendrik, ini sebelum ada pertanyaan lain saya juga ingin menyambung itu. I Ching itu kan datang ke Sriwijaya itu abad 7 ya, abad 7. Nah, dia kan sebenarnya mau berguru ke Nalanda, jadi dia mampir ke Sriwijaya, terus ada catatan-catatannya lah dia. Nah, artinya sebenarnya ya dugaannya sementara ini di buku-buku sejarah memang disebutkan bahwa Atisa di Bangkara itu ya abad ke-7 itu dia berguru sama Dharmakitri, Srilangpa Dharmakitri itu. Nah, selama itu karena Ising itu berhubungan sama itu kira-kira gitu loh Pak Anu. Jadi bisa dikatakan Atisa itu sebelumnya dengan Borobudur itu apa. Nah, itu gimana itu Pak Hendrik? bukan wong rajanya zaman Atisa itu kan sudah Maniwarman. Dan sudah Hmm. Maniwarman itu kan interaksinya ke Tiongkok kan ada catatannya semua. Itu zaman dinasti Song. Anda buka Wikipedia Atisa aja loh udah tulisannya Hmm. abad 10 Masehi. Ya, ya. Nah, Anda buka Wikipedia masa Wikipedia bohong. Urusan begini Salah. nggak mungkin bohong Wikipedia. Ya, ya. Gitu. Oke, barang. Nah, Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung silakan raise hand atau mumpung ini masih segar. Oh, ada Mas Hari Nuriman ya. Silakan. Terima kasih Mas Rio. Mas Hendrik, menarik sekali tadi saya mau bikin singkat saja. Jadi terus terang saya eh, tadi agak kerepotan juga memahami ada banyak istilah, ada banyak nama gitu ya, karena memang latar belakang saya mungkin berbeda. Tapi saya tertarik begitu saya dapat undangan ini, saya langsung kontak kawan-kawan saya yang meneliti supaya hadir. Sampai ke menit terakhir tadi, sampai berjalan saya kirimkan screenshotnya dari Mas Hendrik. Ayo, ini menarik. Karena saya tergerak begini, Mas. Ada kawan saya itu meneliti Borobudur, ada kali kurang lebih 7 tahun dia. Sangat betah betul sampai dia menemukan dia Karma Wibangga kalau tidak salah khususnya dia coba petakan, dia frame relief-reliefnya dia tracing, dia petakan, dia inventarisir, kemudian dia reka ulang dan dia animasikan gitu. Jadi ketika Mas Hendrik tadi menunjukkan satu gambar, ada yang seperti mandala itu mirip gitu, saya coba cepat-cepat cari gambar dia, kemudian saya coba bandingkan. Saya tidak tahu ini kalau boleh saya tunjukkan sebentar perbandingannya begitu ya. Izin boleh share screen. Nah, ini Mas, tadi saya tuh agak kok mirip gitu ya. Yang tadi yang gambarkan itu yang Mas Hendrik itu ya, ada Borobudur dengan ledakannya begitu ya. Kemudian saya teringat penelitian kawan saya itu yang tentang Karma Wibangga. Dia petakan semua reliefnya, kemudian dia tracing ulang, kemudian dia visualkan ulang, mirip begitu. Dan ini dia hasil penelitiannya. Ini baru sebagian saja, satu sisi dari pameran waktu itu. Saya pikir ini kalau misalnya ini mungkin akan sangat komplementer dengan mungkin nanti
buku Mas Hendrik yang kedua gitu ya, mungkin kalau misalnya memang ada lanjutannya, karena dia sudah sangat tekan detail, cuma mungkin tidak tahu relevansinya, konteksnya dengan kekinian dan lain-lain. Itu mungkin akan menjadi eh, eh, salah satu resource yang lumayan baik untuk Mas Hendrik begitu. Nah, itu tadi yang pertama mengenai Mandala dan relief-relief tadi kekiniannya. Saya juga kalau boleh mau mengajukan satu pertanyaan bonus ini Mas, mungkin sangat sederhana mungkin ya. Saya mencoba kalau Borobudur itu sebetulnya namanya itu dari mana, saya coba Google itu ternyata banyak sekali. Ada para Buddha, kemudian berubah jadi Borobudur karena pengucapannya, atau dari bara dan beduhur, kemudian juga Boro itu biara, Budur itu dari nama pohon Budur, misalnya gitu. Jadi biara yang ada di desa Budur, misalnya gitu. Atau ada lagi yang bilang bumi Sambara Budara, katanya gitu, yang artinya bukit himpunan kebajikan 10 tingkatan Bodhisattva. Kalau menurut Mas Hendrik ini sebetulnya yang mana yang paling tepat itu, Mas? Demikian. Terima kasih. Ya, monggo Mas Hendrik. Statement Pak Hari itu yang pertama kayaknya ajakan ya untuk mungkin kolaborasi dengan tamunya Mas Hari Nuriman itu tadi. Menarik soalnya gambarnya juga. Mungkin Mas Tony bisa catat tuh temannya Mas Hari untuk narasumber berikutnya tuh Mas Tony. Terus yang kedua saya persilahkan Mas Hendrik untuk langsung menjawab aja tentang asal sebenarnya Borobudur itu arti yang pas atau yang tepat yang dimaksudkan oleh pendiri atau pembuat Borobudur itu apa sih sebenarnya arti Borobudur? Silakan Mas Hendrik. Ya. Terima kasih Pak Ari. Tadi ya saya setuju itu ilustrasi yang menarik ya. Kebetulan itu memang juga kawannya murid saya. Kemudian murid saya itu dosen di ITB juga gitu. Jadi sempat ditunjukkan juga ke saya gitu. Saya kira memang menarik gitu ya, warna-warnanya. Saya juga sempat pengen minta beberapa gambarnya gitu untuk kita bisa kerjasama juga. Tapi ya belum ada eventnya aja. Um, dan memang kalau kita lihat itu yang menarik adalah di Karma Wibangga, kalau kita baca kitabnya sekali lagi, yang paling penting adalah membaca isinya dari sutra tersebut. Karena sutra itu akan ngomong tentang konteks-konteks yang bisa kita sambungkan ke konsep arsitektur. Misalnya kalau kita lihat adalah di Karma Wibangga itu semuanya kelipatan 10. Kan itu pasti ada kaitannya dengan Dasa Bhumika ya, ada 10 tingkatan Borobudur. Ya. Dan juga dengan 10 kebajikan yang memang itu lumrah ya atau biasa diajarkan di agama Buddha, 10 kebajikan, dasya paramita, dasya kusala. Ya. Berikutnya Borobudur. Saya kira ini juga semuanya punya pendapat sendiri-sendiri. Dan saya kira juga saya nggak ada preferensi mana yang paling benar gitu enggak gitu ya. Karena itu sangat multi interpretation dan interpretasinya juga nggak keliru-keliru amat menurut saya. Misalnya kalau Pak Udaya kan bilang itu Wara Buddha Rupa. Kemudian dia bilang Bumi Sambara Budara. Ada lagi sebenarnya dari Lokes Chandra, dia bilang bahwa Wudu itu adalah kalau di bahasa India Selatan atau apa dia pernah bilang itu artinya baru gitu. Jadi sebenarnya itu mirip dengan ada beberapa nama wihara di daerah India itu yang namanya memang ya Nawawihara misalnya gitu, wihara baru gitu. Ya itu bisa saja eh, bisa masih debatable gitu. Borobudur itu nama apa? Tapi yang pasti kan selama ini usaha untuk mencari asal usul sumber nama Borobudur itu kan eh, tidak tidak ngawur gitu. Secara arti ya memang masih bisa dikonekkan dengan baik. Menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kalau saya sih saya cenderung ke interpretasinya Pak Hudaya. Yang kedua adalah kalau misalnya saya nggak pakai interpretasi apa-apa itu bodoh-bodohan ya ya gampang aja dong Boro sama Budur ya. Biara Buddha selesai. Ya, gampang-gampangan udah daripada kita pusing namanya dari mana ya Boro, Biara, Budur, Buddha gitu. Ya gitu aja mungkin. Makasih. Cukup Mas Hari, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, cukup Mas. Oke, Mas, sebelum ada pertanyaan saya ya ngobrol aja dengan Mas Hendrik. Itu bagi awam ya,
Pak Hendrik. Makanya istilah Bung Hendrik tadi memang banyak istilah yang mungkin secara awam agak sulit. Nggak tahu apa di bukunya memang ada seperti apa itu istilah-istilah yang istilah-istilah Sanskerta atau apa itu kan ya emang agak rumit ya, Bung Hendrik, jadi agak kurang familiar. Nah, apakah di bukunya Bung Hendrik yang apa itu cetakan itu ya, ada penjelasannya ya istilah-istilah gitu. Ada semua, Pak. Oh, siap. Saya kasih Indonesianya gitu. Cuma ya tetap bagi saya tetap Asik. berat. Saya Ya, akui aku berat bagi pemula gitu. Cuma mau nggak mau itu kalau ya. kan tadi buku saya jadi buku cuma interpretasi gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Mas Tony mau tak bertanya, Mas Tony? Termasuk dalam sekali. Ya. Saya pikir juga kalau punya bukunya harus ada glosarinya, Mas. Oke, harus itu. Iya. Kita kan nggak tahu itu. Iya. Cakrawartin sama Bodhisatwa itu konsepnya gimana? Bedanya apa nih? Cakrawartin dan Bodhisatwa. Nah, Oh saya iya. pengen tahu. Sederhana aja. Tolong dijelaskan. Awalnya itu sebenarnya beda, Pak. Raja ya raja, bodhisatwa ya bodhisatwa. Oh, oke. Oh, Cuma gitu. masalahnya begini. Kemudian kan Pangeran Siddhartha itu kan bodhisatwa. Ya. Tapi pada saat beliau begitu lahir, ada pertapa Asita itu melihat dari bintang itu terang banget, bintang Pusya. Dia berjalan ke arah sana. Wah, dia bingung para dewa-dewi ini kok menyanyi ya di angkasa. Ditanya kenapa? Oh iya, bayi Siddhartha baru lahir. Nah, kemudian ketika di sana beliau lihat, wah tanda-tanda si bayi ini luar biasa ya. Beliau ini kalau nggak jadi Buddha ya jadi Cakrawartin. Hmm. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha milih untuk jadi Buddha. Dia nggak mau jadi Cakrawartin. Oke. Nah, kemudian di sini menghasilkan ajaran Mahayana yang kemudian menggabungkan antara konsep Bodhisattva dengan Cakrawartin. Jadi nanti kalau kita lihat di mandala-mandala Vajrayana tentunya, khususnya di tradisi yang sinkron ini, kita bisa lihat bahwa Buddhanya adalah para Cakrawartinnya, menjadi para Cakrawartin. Kemudian para Bodhisattva itu yang belum jadi Buddha itu adalah para pangeran-pangerannya gitu. Jadi raja dan para pangeran. Maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya itu terjadi karena di zaman dulu di India konteksnya adalah pada saat itu Buddhisme merosot karena dukungan daripada politik dan ekonominya berkurang. Sehingga mereka perlu untuk mengadaptasi zaman. Dan memang trennya pada saat itu adalah mendadak semua bisa kayak tantra semua begitu. Jainisme juga muncul tantra, Hindu juga muncul tantra, Buddha juga muncul tantra. Itu dalam kurun waktu yang mirip-mirip loh. Makanya kita itu bisa penasaran kenapa bisa tren agama India berubah jadi seperti ini, gitu. Ada sesuatu di sana. Ya, kemudian kita bisa lihat ada penggabungan antara Cakrawarti dengan Bodhisattva, khususnya di kolom tadi ya. Nah, ada beberapa sadhuran sutra yang menyebut secara gamblang bahwa ada hubungan antara Bodhisattva dan para Cakrawarti ini. Nah, kemudian akhirnya ya nggak heran kalau misalnya di Nusantara juga raja siapa diperbudakan, gini-gini. Ya, diangkat jadi Buddha ini, Bodhisattva itu. Ya. Nah, coba kita lihat aja contoh Kertanegara. Ya. Beliau kan selalu dirupakan sebagai Buddha. Tanyanya kenapa Aditya Warman dikasih Bodhisattva? Berarti pusatnya di Jawa. Sumatera adalah pangerannya. Rajanya di Jawa. Gitu. Itu kan ya konstelasi politik zaman dulu. Ya, untuk kita bisa tahu ini, stratanya gimana. Mungkin ya kita begitu, Pak Roni. Jadi memang ada hubungan Ya. yang erat gitu. Memang agak ini ya, agak membingungkan tapi oke. Jelas nih, konsepnya jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Ada satu lagi nih, Pak. Kalau kita bilang kebudayaan Jawa ya, sementara kalau kita lihat dari peninggalan Ratu Boko ya misalnya, itu kan ada katakanlah ada hubungan
Wihara Abhyagiri ya. Nah, berarti kemungkinan kan kebudayaan Jawa ini sebetulnya ya akulturasi dari Sri Lanka, dari Buddha. Itu menurut menurut Mas Hendrik gimana nih? Jadi kan kita lihat ya Candi Ratu Boko Jawa Tengah ya itu di ini ya. Itu kan ada semacam bukti bahwa masa lampau dulu itu memang merupakan satu cabang dari Abhyagiri yang ada di Sri Lanka kan. Itu abad berapa ya? Mungkin abad 1 atau abad 2 mungkin saya nggak hafal itu. Nah, kemudian nah inilah saya pikir berdasarkan interpretasi sejarah ini ya, saya kira mungkin waktu itu juga Mataram kuno itu ya sudah begitu itu. Artinya tidak ada kejawaan lah. Kalau kita mau menarik ke sudut, katakanlah zaman dulu ada satu kepercayaan zaman Paleolitik, Megalitik, ada Kapitayan, ada apa. Saya kira tidak ada di situ kebudayaan Mataram kuno itu. Benar nggak kira-kira? Apakah ini loh perkembangan dari Wihara Abhyagiri ini kan gila ini benar-benar mempengaruhi loh di Candi Boko, terutama di Ratu Boko, Candi Ratu Boko. Nah itu kan sudah merupakan satu wilayah yang sama gitu loh. Moga Mas Hendrik, sorry kalau pertanyaannya saya agak ini Ya, agak pertanyaannya menantang ya, tapi ini sesuatu yang perlu kita tahu sih ya Pak Roni ya. ya betul. Ya, saya kira nggak cuma Sri Lanka lah ya. Ada Bayagiri, ada Kumarakosa yang dari daerah Ya, Bangladesh itu ya. Jadi itu kan daerah dinasti Pala gitu. Itu ada pengaruh juga dari sana. Kemudian belum lagi Wajrabodi dari Kanchipuram, India Selatan. Nah, kemudian di prasasti zaman dulu kan dikatakan ada banyak orang daerah mana? Campang, kemudian orang dari Thailand juga sampai ke Pulau Jawa. Belum lagi ya. pengaruh di Tiongkok itu ada beberapa riset yang saya lihat bahwa motif-motif di candi itu ada beberapa yang motifnya mirip dengan motif Tionghoa. Ya. Saya kira kita ya wajar aja kan kalau Anda pergi ke Singapura, ya Anda bisa lihat banyak sekali style bangunan di situ. Dan itu yang membuat Singapura unik gitu. Karena wah ini campuran dari mana-mana ini nggak pernah ada di dimanapun gitu. Ya jadi kita lihat Singapura cantik banget. Hmm. Ya mungkin seperti itulah Mataram kuno yang sangat terbuka terhadap perdagangan internasional. Ya. Dan ini bukankah luar biasa gitu. Dan melihat Kapitayan, eh, ya mohon maaf gitu, mohon maaf saya sampai sekarang kok ya belum nemu sumber Kapitayan itu paling tua naskah apa ya gitu. Sama, saya juga belum ketemu kok. Maka dari Ya, itu, ya. Jadi gini Mas Hendrik ya. Jadi eh, memang beberapa teori dan interpretasi sejarah itu mengarah kemungkinan adanya hubungan pengaruh atau akulturasi dari luar itu kan pasti, ya kan. Tapi keaslian dari Mataram kuno ini kan nggak ketemu gitu loh, ya. Ini menurut saya begitu gitu. Jadi kita nggak perlu ke situ, tapi kita lebih bagus bagaimana Soul of Borobudur. Saya tertarik ya. Oke, oke. Ini ada satu lagi dari Pak Sarwi ini. Tapi sebelum ke sana saya pengen satu, Mas Hendrik. Itu sebenarnya ya. Borobudur itu dibangun dari aspek Mahayana atau Buddha Mahayana yang lain. Karena tadi ada Vajra Bodhi, ada apa Amoga Vajra gitu ya. Saya ingin tahu apakah itu aspeknya sebenarnya apa bisa dilihat dari aliran gitu kan, ada Theravada atau Hinayana, terus tadi Mas Hendrik juga nyebut tentang ada Tantra gitu. Bagaimana menurut pengamatan atau penelitian Mas Hendrik soal Borobudur itu? Yang pasti sih Mahayana, karena sutranya yang dipakai aja Mahayana. Gitu. Oh, siap, Apa siap. Sutra Sutra. Ini sudah Jadi nggak bisa jangan didebat gitu ya. Ini iya, pasti iya. Mahayana. Apakah Vajrayana? Menurut saya pseudo, Hmm, pre Vajrayana, hmm. bukan pure Vajrayana. Karena Isa Dewata Vajrayana, Buddha dalam wujud Vajrayana itu nggak ada semua di situ. Oke. Jadi jangan mentantrakan Borobudur. Hmm, hmm, hmm. Itu sesuatu yang
menurut saya terlalu berlebihan. Iya, Tapi iya. apakah ada aspek esoterik, yaitu pre-Vajrayana tadi ada. Itu di Borobudur ada. Jadi menurut saya lebih ke arah Mahayana. Untuk Hmm, mengaji pre-esoterik itu kita butuh untuk mengkaji yang Vajradhatu Garbhadhatu. Karena hmm. kalau enggak kita nggak ketemu patternnya. Kalau kita Iya, cuma pakai Dharma Dhatu. Jadi dia kayak persimpangan jalan Borobudur itu. iya, 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 iya. Lebih amannya kita bilang Mahayana. Kenapa? Karena Vajrayana juga Mahayana. Iya, Tapi iya. dia yang lebih, ya orang bilang lebih advance atau apa seperti itu. Iya. Oke, oke. Cukup Mas Ano. Sekarang Pak Sarwi silakan. Monggo Pak Sarwi. Kayaknya nih beliau penasaran betul nih sama Mas Hendrik. Ayo Pak Sarwi, Ya, monggo. saya cuma singkat aja Pak Mas Hendrik. Mungkin Ya. bisa memberikan penjelasan juga mengenai tadi ada kata kerja mentantrakan. Nah, itu jangan-jangan Pancamakara itu juga merupakan produk daripada eh, proses mentantrakan dari salah satu resi atau salah satu biksu di masa itu. Terima kasih, Pak Hendrik. Ya. Lima set seperti itu ada Pancaresi ya, Pancakausika dan sebagainya. Itu eh, saya kira perkembangan kemudian yang kemudian dicocokkan. Karena begini, tidak lama setelah Borobudur dibangun itu di Nusantara juga kemasukan Vajrayana deras banget gitu. Maka dari itu Hmm, muncul Sanghyangka Mahayanikan. Ya, ya. Tantra sangat kuat pada zaman itu. Bahkan kemudian sampai melahirkan tadi yang dari Nganjuk itu Vajradhatu komplit. Ya, itu Tantra banget kalau itu. Nah, tapi kita lihat Buddha dalam wujud Tantra itu nggak pernah bajunya kayak Borobudur. Itu bukan tantrik gitu. Nah, tapi di sutra yang non tantra, apakah sudah ada lima Buddha? Ya ada. Nggak harus tantra lima Buddha itu. Ya, sutra Mahayana biasa ya sudah ada lima set ini. Ya, Hmm. bisa saja lebih advance digambarkan nanti di tantra. Maka dari itu saya bilang ini pre, diambang perubahan Mahayana ke Vajrayana. Gitu. Ya. Makasih Pak Sabri. Gimana Pak Sarwi? Masih ada lagi? Ya. Tahun 1947-an itu salah satu arkeolog di Bali, saya lupa namanya, itu yang menemukan Gua Gajah. Apakah Pak Hendrik pernah mencoba untuk mencari keterkaitan antara Gua Gajah dengan Borobudur gitu? Hmm, Oke. So far malah saya rencana pengen ke sana gitu, tapi belum pernah masuk bahasan saya. Kemarin bahasan saya konsentrasinya ke daerah Borobudur dan Jawa Tengah saja atau Jogja. Mm. Kosmologi Jawa yang saya pusatkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, Mas Hendrik, Mas Rio. Ye, siap. Monggo, yang lain-lain. Pak Wiro, Mbak Ida, Pak Arwani. Monggo kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Soalnya kalau nggak ada nanti saya tanya. Banyak banget di kepala saya yang ingin bertanya. Silakan, monggo raise hand kalau ada. Tapi kalau nggak ada saya pengen biar nggak apa ya nggak bosan saya pengen tanya tentang di Jawa itu kan ada konsep mata angin tuh sedulur papat limo pancer Mas Hendrik ya. Nah di Borobudur itu kan ada konsep lima juga tuh ada apa tuh ya mohon maaf saya kalau saya nggak hafal tapi ada Buddha Ratna Sambawa, Aksobya, Amoghasiddhi sama Amitabha itu kan konsep empat, tengahnya Vairocana. Nah itu gimana Mas Hendrik? Bisa dijelaskan apa konsep itu sebenarnya juga bisa diadopsi oleh orang-orang tanda kutip orang kejawen ya itu ngambil dari situ apa sedulur papat lima pancer tengahnya pancer tuh Vairocana ya atau tubuh Buddha gitu lah. Kan ada Ratna Sambawa di selatan, Amoghasiddhi di utara atau saya lupa ya tapi Aksobya terus Amitabha. Nah, itu aja Mas Hendrik. Ya, saya kira saya sempat ya tahu beberapa tentang sedulur Papat Lima Pancur, cuma saya nggak begitu menguasai. Tapi Ya. kurang lebih ya saya tahu hubungannya ada hubungannya dengan lima Buddha ataupun Pancakausika dan sebagainya gitu. Karena Mm-mm. eh kalau kita lihat dari Vajrayana, ya khususnya lima Buddha ini, itu macam-macam mereka nyimbolin apa aja gitu. Ada di buku saya perbandingkan lima Buddha itu Hmm. bisa
menyimpulkan 5 arah, bisa Ya, menyimpulkan 5 organ manusia, bisa ya. menyimpulkan 5 emosi manusia, bisa menyimpulkan 5 macam level, apa ya, bukan level ya, kayak 5 macam lapisan kesadaran dari manusia, Hmm, hmm, hmm. bahkan bisa menyimpulkan 5 elemen, Ya, ya, macam-macam. Jadi seluruh jagat raya itu kalau mau dilimakan ya jadi Pancadhyani Buddha. ya, ya, ya. Seperti itu kalau di ajaran Vajrayana. Ya, siap, siap. Ini ada para raise hand dari Siki Hendro Wibowo. Ini Mas atau Mbak nih. Silakan. Eh, Oke. oh, Mas Mas, Siki. Ya, izin, Ya, moga-moga Mas Siki. Ya. ya, izin nanya nih Ko Hendrik, saya ingin bertanya secara spesifik terkait dengan Cakrawardini itu sendiri dan juga Borobudur sebagai satu mandala untuk mengabhiseka Cakrawardini. Jadi saya juga pernah membaca tentang apa namanya, kayak konsep raja, salah satunya misalnya sampai yang masih ada sampai di Sunda itu tentang konsep Batara itu kan ada. Jadi raja yang juga memerintah secara politik maupun juga keagamaan, seperti juga konsep di Tibet itu dari lama. Jadi dia memerintah baik sebagai kepala pemerintahan maupun juga kepala spiritual. Apakah konsep Cakrawartin itu juga sampai seperti itu ya? Jadi kalau yang di Abhiseka di Borobudur itu, walaupun tadi Brandrik juga jelaskan bahwa Cakrawartin itu juga untuk semua orang, tapi mungkin secara spesifik karena itu tadi saya pernah membaca bahwa ada juga konsep Batara, jadi raja pemerintahan sekaligus raja agama gitu, raja secara spiritual. Mungkin secara spesifik seperti itu. Terima kasih. Oke, monggo Mas Hendrik langsung jawab. Mas Iki itu tergantung konstelasi dari peradaban pada saat itu. Kalau peradaban itu adalah monarki, ya otomatis Cakrawartinya ya 1 orang, nggak boleh ada banyak, gitu ya. Satu mandala, satu Cakrawarti. Bahkan dulu menurut agama Buddha ya sebelum ada beginian, ya satu jagat raya cuma ada satu Cakrawarti. Tapi gara-gara ada monarki, ya setiap negara bisa punya Cakrawarti sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, ini namanya politik, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa di negara Kertagama ada yang bilang dirinya Mogasidi, ada yang bilang dirinya nanti Sobya, kemudian Ratna Sambawa, ada yang diperbudakan sebagai Ratna Sambawa dan sebagainya. Nah, itu tergantung di ritual abhisekanya. Ada ritual yang kemudian membuat mereka mengaitkan dengan Buddha-Buddha tersebut. Ya, saya nggak bisa bicara di sini. Saya nggak bicara yang hal yang rahasia-rahasia. Nanti ada ritual rahasianya gitu. Tapi ada yang membuat mereka akhirnya memilih nama itu. Kenapa itu ada reasonnya. Itu ada di Vajrayana memang. Ya. Nah, jadi eh, apakah itu Abhiseka Cakrawartin? Yes. Menurut strata Yoga Tantra, kalau ini dari kacamata Tibet ya, nah, strata Yoga Tantra dan Anuttara Yoga Tantra selalu berkaitan dengan Cakrawartin. Ya. Jadi inisiasi Tantra adalah inisiasi Cakrawartin kalau dalam eh, term yang mungkin kita bisa bukan gampang kan ya, kita term yang kita bisa ambil kalau kita lihat keseluruhan materi daripada yoga dan Anuttara ini. Begitu. Gimana Mas Siki? Masih ada pertanyaan atau pertanyaan tadi jawabannya masih perlu ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Ya. Mungkin secara karakteristik dari Cakrawartin itu sendiri, Ko Hendrik. Kan misalnya dari negara Kertagama dan sebagainya itu kan ada raja-raja yang kemudian tidak hanya duduk di tahta saja, tapi dia mendekat ke rakyat. Kemudian juga masyarakatnya adil dan makmur. Itu kan apa namanya, kayak utopia gitu lah ya. Apakah seperti itu atau gambarannya seperti apa Cakrawartin itu? Terima kasih. Ya kalau naskah-naskah untuk lebih detail Cakrawarti ada di sutra-sutra. Ya agama sutra nanti bisa ditemukan di sana. Khusus membahas Cakrawartin itu cara memerintahnya gimana. Tapi kalau kita mau lihat yang Jawa, kita bisa lihat Kakawin Ramayana. Karena di sana dibahas perilaku Cakrawartin dengan Astabrata, ya 8 Lokapala.
Itu kalau kita baca detail naskahnya sebelum Rama membabarkan tentang Astabrata itu kan mereka sedang membahas Cakrawarti. Kalau kita lihat naskah asli, ya. Jadi Astabrata itu adalah perwakilan dari sikap seorang Cakrawarti pada rakyatnya. Kepemimpinan Astabrata. Ada dibahas juga nanti di buku Sword of Borobudur. Ya kalau mau karakteristiknya di situ ada. Ya, ya, ya. Iya. Gimana Pak Sigi? Kalau masih ada, monggo nih waktunya masih ada. Cukup Bisa. Pak, terima kasih. Jelas. Oke, ya. Monggo Mbak Ida, silakan apa ajukan pertanyaannya langsung ke Mas Hendrik. Selamat malam, Mas Hendrik. Salam. Ini karena belum baca bukunya, jadi agak masih ya mindsetnya masih mindset buku-buku yang sudah pernah dibaca. Memang surprise banget dengan apa yang dipaparin sama Mas Hendrik ya. Luar biasa banget menurut saya. Saya tuh lebih tertarik dengan penggambaran di awal tentang multiverse-nya ya, multiverse-nya. Karena itu lebih menurut saya lebih membangun untuk kekinian ya, supaya yang kita bisa mentransfer untuk tidak tidak di past life saja, tapi di hari ini untuk ke depannya. Nah kan tadi disampaikan bahwa ada kegiatan mindfulness-nya itu di bulan apa tadi ya? Itu terus kemudian itu dari mana? Kan itu berarti semua yang disampaikan dari multiverse-nya itu kan berarti dari karakterisasi building Borobudur tersebut. Itu pertanyaan saya. Kemudian apakah semuanya itu nanti akan dijewatanin ke ini seperti nanti mindfulness atau metaverse atau yang semua yang istilah-istilah kekinian itu. Itu aja Mas. Makasih banyak. Ya, monggo Mas Hendrik. Cukup Masih jelas banyak, ya. ya. Saya kira multiverse itu gampang. Bagaimana kita memaknai Borobudur sebagai multiverse? Multiverse itu paling gampang adalah dari mengapa mereka bikin rupang Buddha sebanyak itu. Kenapa harus sebanyak itu? Ya 432 tambah yang lingkar jadi 504. Total kita naik turun jadi 1008. 1008 ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus banyak? Kenapa nggak satu aja? Dan itu mirip semua kan mukanya. Itu geometri ya? Ya, geometri memang kita rupang Buddha ada standarnya memang. Ya, secara penggambaran dan seperti ini. Cuma kita mau lihat gitu. Wong satu arah aja ada dibuat multiple ngapain gitu. Ya, satu arah Amitabha semua. 108 Amitabha buat apa? Ya, 108 Ratna Sambhava buat apa? Nah, kan jelas multiverse. Misalnya ada 108 Mbak Ida gitu. Kenapa harus begitu kan? Ya. Nah, jadi benar. paling gampang. Yang paling gampang tentang multiverse. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam sutra Buddha secara lebih mendalam untuk kita tahu filsafat multiverse-nya gimana. Ya. Kan dasar Tiga Sutra itu sutranya panjang banget. Kalau kita nggak tahu konteksnya akan bosen banget. Ini sutra kok bertele-tele gitu. Mungkin kita akan bisa mikir gitu. Tapi kalau kita ngerti, wah konteksnya, wah luar biasa. Kita akan tahu detail-detailnya itu. Ya, yang luar biasa dari Sutra Dasa Bhumika. Bahkan saya tahunya juga itu. Gitu. Ketika bumi, misalnya, kan itu Langkan Borobudur ada yang bentuknya persegi, ada yang bulat. Nah, pertanyaannya juga itu jadi hal yang menarik gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Karena di bumi ketujuh ke atas, itu para bodhisatwanya sudah bisa keliling ke semesta lain. Kalau sebelumnya belum bisa. Marco. Ya. Makanya dibuka terbuka gitu. Menjelajah galaksi. Nah, dan ada stupa jala itu kan jala indra. Terpantul semuanya. Satu sama lain saling memantulkan. Itu kan parallel universe. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Maka dari itu kemarin dulu saya masih ingat buku saya kan sempat di-endorse sama Mas Asisi itu. Yang dia highlight multiverse-nya juga ya.
gitu. Ya, ya. Dan itu menarik. Ya. Apakah udah jelas, Mbak Ida? Nah, itu Udah mindfulness-nya menarik. kapan? Yang tadi sempat disampaikan soal mindfulness-nya yang mau diadakan event atau apa itu? Oh, iya, jadi Mei nanti itu ada sebenarnya ini tour sih, tapi turnya itu Hmm. mau dibuat model pilgrimage, tapi juga kekinian. Jadi Hmm. Anda bisa lihat di Instagram saya hendrik_tanu. Di sana masih ada kok posternya di bagian atas atas itu. Unveiling Borobudur di tanggal Oke. 23 sampai 25. Nah itu kita buatnya nggak model ajaran gini, nggak ada yang mau ikut ya. Kita modelnya itu Ya. jalan-jalan, makan-makan, meditasi, healing, gitu kan, self healing. Ya, tapi dikit-dikit disisipin latihan mindfulness, disisipin pengertian Borobudur, baru kita bisa paham. Hmm. Ya, karena kita itu, Betul. sekali lagi saya kalau di seminar-seminar, kita itu bukan mau memahami Borobudur ya. Ngapain dipahami, terus sampai konsep ngelontok, nggak usah. Kamu jadi Borobudur. Hmm. Jangan Betul. memahami Borobudur dari teori, ini nggak hidup di sini Borobudur. Seluruh badanmu sampai Hmm. kaki ini Borobudur. Ya, jadi bukan cuma di sini, tapi hidupilah di seluruh aktivitasmu. Maka dari itu di Singgon nggak ada empat mandala atau empat mudra. Ya ini di mana-mana gitu ya. Hmm. Nah, itu berkaitan dengan seluruh misalnya ada Dharma Dharma Mandala, Karma Mandala. Itu apa? Karma Mandala itu action, Dharma Mandala itu speech gitu. Hmm. Ya, body, speech and mind activity. Tubuh, pikiran, ucapan dan aktivitas. Itu mandala. Nah, itu tubuh siapa? Ya tubuh kita sendiri. Pikiran ya pikiran kita sendiri. Ucapan ya ucapan kita sendiri. Aktivitas badan ya aktivitas badan kita sendiri. Ya. Hmm. Jadi kalau kita semuanya ini mindful, ya Anda sudah jadi Borobudur. Nggak usah dipikir rumit-rumit. Nah, kayak Betul, gitu. betul, betul. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Saya Pak sudah pesan Iksan. bukunya. Saya sudah pesan bukunya. Nanti tolong tanda tanganin ya. Iya, terima kasih Pak Ida. Iya, kasih, kasih. Ya, ya, ya. Oke, Mbak Ida, cukup karena jamnya Cukup, udah. cukup. Mungkin Ya. Mas Hendrik mau membuat resume pendek lah. Sebenarnya saya penasaran karena yang tentang frekuensi itu kan nggak diucap ya karena nggak ada apa ini floor yang bertanya. Saya nggak enak kalau saya borong pertanyaannya. Tapi saya akan coba baca dari buku dulu deh nanti. Next time mungkin saya ada keterhubungan dengan Mas Hendrik jadi bisa nanya-nanya langsung. Mungkin ada resume pendek dari Mas Hendrik soal Soul of Borobudur. Ya, Tentang Pak Tony. simatik, gelombang Simatik, tapi kayaknya simatik. waktunya Mas Tony. Soal simatik tentang prevensi yang luar biasa itu saya kagum-kagum gitu. Tapi saya kira ya ini udah jam 10 lebih ya jadi udah. Begini ya, menurut saya frekuensi itu biar orang lain yang neliti lah. Itu saya juga nggak terlalu minat sebenarnya di sana. Saya cuma mikir 432 itu karena wah ini bisa up nih, contohnya bisa viral nih, udah saya bikin lah. Dan viral ya. Terus pengen promosi buku ah. Viral Oh, itu ya. nggak pikir panjang saya. Maksudnya begini, hmm, saya itu kalau mau belajar sesuatu, saya pilih yang bisa nyata bermanfaat, gitu ya. Tapi tentu saja saya sadari yang untuk membuat sesuatu yang nyata bermanfaat itu juga harus munculnya dari sesuatu yang detail, gitu ya. Nah, ketika saya ketemu 432 dan sebagainya itu, saya juga apresiasi dalam artian saya mengapresiasi ya, karma ya yang bisa menemukan hal seperti ini, gitu. Em, tapi gini, kita itu seperti ini dulu. Saya ajak kita semua, resumenya adalah untuk mindful dulu. Kalau pikiran kita dan tubuh kita aja belum rapi, bagaimana kita bisa memahami hal sekompleks Borobudur? Tapi kalau semuanya itu pikiran dan badan kita rapi, kita bisa tahu yang mau dimaksud Borobudur itu apa. Ya. Dan tentu saja eh, ini juga tugas saya sendiri untuk membahasakan nanti buku saya dengan lebih ya dengan bahasa sehari-hari atau bahkan komik gitu ya. Nah, tapi tentu saja kan saya butuh untuk menciptakan babonnya dulu, gitu.
Maksudnya naskah besarnya dulu baru saya bisa pecah-pecah kecil-kecil. Hmm. Nah, kalau kita sudah misalnya udah mindful, kemudian nanti juga mungkin harapannya nanti bisa juga baca yang udah pecah kecil-kecil ini. Nah, kita mulai lihat bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini saling berhubungan. Maka dari itu nanti kenapa saya pengen bahas tentang sepak bola misalnya. Nanti tunggu di-upload kontennya tomorrow, besok. Siap. Anda akan kaget gitu, nyambung kok bisa sampai ke sepak bola timnas itu gimana gitu. Apa hubungannya dengan Mandala ini gitu. So we see everything is interconnected gitu. Nah ini yang akhirnya ya butuh waktu memang saya aja nulis buku ini 3 tahun kan nggak asal jadi. Dan itu setiap kali saya ada waktu luang ini kan namanya hobi ya, ya saya tulisin gitu. Oh nemu data baru masukin, oh nemu data baru masukin begitu. Ya jadi mungkin resumenya begitu. Mohon maaf kalau memang banyak istilahnya. Ini juga review Siap, bagi saya siap, kelemahan saya sendiri kalau sampai terlalu siap. banyak istilah. Tapi itu yang membuat saya gara-gara paham istilah, saya bisa ketemu koneksinya gitu. Kalau nggak paham istilah ini orang nggak akan bingung koneksinya di mana gitu. Ya, ya. Jadi mau nggak mau kalau kita memang pengen tahu koneksinya secara teori ya, ya mau nggak mau kita mesti belajar tentang istilah. Ya semoga nanti pelan-pelan saya bisa pecah-pecah ya. Terima kasih sudah berusaha Oke, memahami buku saya yang eh, bulat. ya, sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau ya malam ini sebenarnya masih penasaran untuk bertanya-tanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat malam, semoga selalu sehat, bahagia, rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng dalu, sedoyo. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih untuk Mas Hendrik juga Mas Rio ya. Malam ini kita sudah mendapatkan banyak penjelasan tentang spiritualitas Borobudur yang luar biasa. Menyadari blegering menungso ya, kesadaran atau soul of Borobudur. Ini mindfulness. Saya mengapresiasi penelitian yang sangat betul-betul komprehensif ya, berbasis data, manuskrip dan juga prasasti-prasasti, terutama fokus dengan ajaran Buddha itu sendiri. Jadi saya kira ini merupakan satu contoh bahwa kita perlu untuk segala sesuatu dilakukan secara begini. Jadi komprehensif sekali. Gitu. Saya kira KCB, Komunitas Cinta Budaya, itu mengadakan Zoom setiap minggu atau mingguan, itu dengan harapan agar bisa menjadi satu ruang publik dan sifatnya edukatif ya. Seperti minggu besok ada itu tentang seorang yang mencoba membuat pamor keris dari iron meteorit ya, dari meteor benar-benar. Nah, dia akan menceritakan pengalamannya. Monggo kalau memang ada yang ingin ikut besok bisa kontak saya kasih linknya. HP saya itu 0812, mohon dicatat silakan. 0812 9076 3455. Ya, saya pengelola KCB. Terima kasih semuanya. Salam budaya. Saya tutup. Rahayu, rahayu, rahayu.